Bab 2276, Pengejaran. Namun, ketika Jin Yuan menunggu, dia tidak merasa seperti ditelan monster. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa ayahnya Jin Lifu sedang berdiri di depannya, dan monster terbang di depannya telah berubah menjadi genangan daging. Ayah. Melihat ayahnya, mata Jin Yuan penuh dengan keterkejutan. Kenapa kamu ada di sini? Jika aku tidak datang, kamu pasti sudah menjadi santapan monster itu sekarang. Jin Lifu mendengus dingin, lalu bergegas menuju monster terbang itu. Di darat, Tono, Ivan dan yang lainnya telah membawa orang ke alam rahasia monster. Menghadapi gelombang monster, orang-orang ini bergegas untuk membunuh mereka secara instan. Penambahan ratusan orang secara tiba-tiba secara langsung memiringkan keseimbangan kemenangan ke pihak manusia. Monster-monster yang diserang oleh gelombang monster dipukul mundur dengan mantap, dan jumlah mereka semakin sedikit. Pada akhirnya, semua monster itu berbalik dan lari, tapi mereka tidak mengejar mereka. Karena tidak ada monster yang diburu di pegunungan monster ini selama bertahun-tahun, pasti ada banyak monster level tinggi di kedalaman pegunungan monster ini. Jika mereka benar-benar bertemu dengan penguasa seluruh pegunungan monster, saya khawatir itu orang-orang seperti mereka tidak ada yang bisa pergi. Selain itu, mereka hanya menyelamatkan orang. Selama mereka mengusir monster, tidak apa-apa. Tidak perlu membunuh semua monster. Melihat mayat monster di tanah, banyak orang mulai meminum pil binatang itu satu demi satu, sementara Tono menemukan Nora dan Holzen dan berkata, apakah Anda melihat Tuan Dev? Ayah, Tuan Dev baru saja mengejar harimau yang menyala-nyala itu, dan sekarang dia tidak terlihat. Kata Nora. Mengejar Flame Tiger, Tono mengerutkan kening. Anda harus tahu bahwa kemampuan Flame Tiger berada di luar kekuatan Dev. Ya, Tuan Dev ingin membunuh harimau api dan menghentikan gelombang buas ini. Saat ini, Holzen juga mengangguk dan berkata. Saat ini, Tono panik. Di pegunungan monster yang luas ini, jika Anda menemukan seseorang, akan lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Namun meski dalam kesulitan, Tono akan terus mencari, karena hubungan antara Dev dan keluarga Zefri sangat luar biasa. Semua anggota keluarga Zefri mendengarkan perintah tersebut dan segera pergi mencari Tuan Dev dan menyelamatkan Tuan Dev. Tono berteriak dengan marah kepada anggota keluarga Zefri. Ya, semua anggota keluarga Zefri menyerah untuk mendapatkan ramuan binatang itu, dan kemudian membentuk formasi mereka untuk menemukan Dev. Zefri tua, jangan impulsif. Belum ada seorang pun yang memasuki pegunungan monster ini selama bertahun-tahun. Aku tidak tahu betapa berbahayanya itu. Akan sangat berbahaya bagimu untuk memimpin orang jauh ke pegunungan untuk mencari Tuan Dev seperti ini. Tandri menghentikan Tono dan berkata, saya harus mencari bahaya. Saya tidak akan pernah bisa meninggalkan Tuan Dev sendirian di alam rahasia monster ini. Tono berkata dengan tegas. Zefri tua, pegunungan monster sangat luas. Di mana kamu akan mencarinya? Jika tidak ada yang bisa menemukannya, kalian semua anggota keluarga Zefri akan mati di dalamnya. Tandri dengan tegas menghentikan Tono dan menolak membiarkannya mencari sama sekali. Faktanya, Tono sendiri juga mengetahui bahwa dengan pegunungan monster yang begitu luas, bagaimana dia bisa menemukan Dev hanya dengan beberapa orang seperti dia. Dan tingkat bahaya jauh di dalam pegunungan ini jelas melampaui apa yang bisa dia atasi. Tetapi jika dia tidak mencarinya, sebagai anggota Istana Tianlong, Tono tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Ayah, bagaimana kalau aku mengajak beberapa orang dan menunggu Tuan Dev di kaki gunung monster? Mungkin Tuan Dev akan segera keluar. Nora berkata pada Tono. Ketika Tono mendengar ini, dia hanya bisa melakukan ini, setelah membiarkan Nora dan orang-orangnya tinggal di kaki pegunungan monster, semua orang meninggalkan alam rahasia monster. Pada saat ini, Dev bahkan tidak tahu bahwa dia hanya memperhatikan harimau berkobar, yang terus-menerus mengejarnya. Saat ini, dia terangsang oleh harimau yang menyala-nyala, dia harus menangkap orang ini dan membunuhnya. Bab 2277, dipaksa. Kekuatan harimau api jelas lebih unggul dari Dev, tetapi ketika Dev mengejar harimau api seperti ini, harimau api hanya fokus untuk melarikan diri dan tidak berhenti untuk bertarung dengan Dev sama sekali. Lambat laun, Dev mengejar entah sampai kapan, ketika Dev bereaksi, dia menemukan bahwa dia telah menembus jauh ke dalam pegunungan monster. Dev terkejut dan buru-buru berhenti. Kesadarannya langsung menghilang, dan dia merasa ada aura kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Meskipun aura ini tidak membawa bahaya, Dev tahu bahwa jika monster dengan aura kuat ini melihat ke arah jika Anda menemukan diri Anda sendiri, kamu akan menyerang tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, Dev bahkan mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Melihat Flame Tiger yang melarikan diri, Dev tidak lagi mengejarnya, tetapi berencana untuk berbalik dan kembali. Namun saat Dev hendak berbalik dan pergi, tidak mengejar harimau yang menyala itu, siapa yang tahu bahwa harimau yang menyala itu berhenti dan mengaum di depan Dev.
Ia membuka mulutnya yang berdarah seolah-olah tidak ingin Dev pergi, selama Dev bergerak, ia akan menyerang. Dev sedikit bingung, harimau yang menyala-nyala itu lari ketika melihatnya, tetapi dia berhenti mengejarnya, tetapi harimau itu berbalik dan menghentikannya. Dalam sekejap, Dev mengerutkan kening. Dia sepertinya mengerti maksud dari harimau yang menyala-nyala itu. Binatang buas ini pasti melakukan ini dengan sengaja untuk memikatnya agar mengejarnya dan membawanya ke tempat ini. Saat ini, Dev mulai menjadi gugup, dia tidak menyangka monster-monster bisa memiliki kebijaksanaan seperti itu. Namun, Dev tidak bisa dihentikan oleh harimau yang menyala-nyala itu, pedang pembunuh naga di tangannya bersinar terang, auman naga terdengar, dan seekor naga emas muncul. Setelah melihat naga emas yang berubah, macan berkobar jelas memiliki ketakutan di matanya, dan tubuhnya terus mundur. Melihat ini, Dev terus melangkah maju. Dia hanya perlu memaksa harimau api mundur. Jika mereka mulai bertarung sekarang, mereka mungkin akan menarik monster lain. Saat itu, Dev tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Roar. Menyusul auman macan berkobar, tanggapan datang dari segala arah. Dev merasakan beberapa aura menakutkan datang ke sisi ini dengan cepat. Dev menjadi cemas, dan pedang pembunuh naga di tangannya langsung ditebas, dan cahaya pedang meraung, langsung menuju ke arah harimau yang menyala-nyala itu. Blazing Tiger melompat dan menghindar secara langsung, dan Dev mengambil kesempatan itu untuk bergegas maju, dia harus pergi dari sini secepat mungkin. Tapi saat tubuh Dev bergegas ke depan, beberapa monster tiba-tiba muncul dan langsung menghalangi jalan Dev. Masing-masing monster-monster ini memiliki aura yang kuat, dan mereka mengikuti harimau yang menyala itu dari dekat. Beberapa monster-monster menatap ke arah Dev, dan aura besar mereka memaksa Dev untuk berhenti. Melihat monster menakutkan di depannya, Dev tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi mereka. Jadi dia memegang pedang pembunuh naga dan mulai mundur perlahan. Beberapa monster-monster tidak terburu-buru menyerang Dev, tetapi terus mendekati Dev selangkah demi selangkah. Saat Dev mundur, monster-monster itu bergerak maju. Alis Dev menyatu erat, dia menemukan bahwa monster-monster ini sepertinya tidak ingin menyerangnya, tetapi sengaja mendekatinya di satu tempat. Dev sangat terkejut, dia tidak mengerti kemana monster-monster ini memaksanya. Segera, Dev terpaksa mencapai tebing, dan mengikuti jalan setapak di samping tebing, sepertinya dia bisa menuju ke titik tertinggi pegunungan monster. Melihat tebing tak berdasar, Dev berencana untuk melompat, dengan kemampuannya saat ini, tidak masalah jika dia melompat. Tapi saat Dev memikirkan ini, dengan beberapa teriakan, beberapa monster terbang besar telah memblokir jalan menuju tebing. Sekarang Dev hanya memiliki satu cara untuk pergi, dan itu adalah jalan menuju titik tertinggi pegunungan monster. Jelas sekali monster-monster ini mendorong Dev menuju titik tertinggi pegunungan. Bab 2278, Phoenix Api muncul. Setelah melihat ini, Dev mengetahui niat monster-monster ini, jadi dia mengambil inisiatif untuk menuju titik tertinggi pegunungan tanpa dipaksa oleh monster-monster ini. Melihat ini, monster-monster itu mengikuti Dev dengan tenang, tapi tidak ada satupun monster yang menyerang Dev. Meskipun Dev sangat penasaran di dalam hatinya, monster-monster ini tidak dapat berbicara, jadi tidak mungkin dia bisa bertanya. Sekarang dia hanya bisa pergi ke titik tertinggi gunung monster untuk melihat apa yang akan dilakukan monster-monster ini. Segera, Dev mencapai titik tertinggi pegunungan, tanpa diduga, Dev menemukan sebuah rumah di sini. Rumah-rumahnya terbuat dari batu dan didekorasi dengan indah. Jelas sekali, rumah seperti itu tidak bisa dibangun oleh monster. Apakah ada yang tinggal di sini? Dev sangat gembira di dalam hatinya, dia tidak menyangka akan ada orang yang tinggal di titik tertinggi pegunungan monster. Tiba-tiba, Dev mendapat ide, dia bertanya-tanya apakah monster di pegunungan monster dibesarkan oleh manusia. Kalau tidak, mengapa rumah dan tanda-tanda aktivitas manusia tiba-tiba muncul di sini? Dev berjalan perlahan menuju rumah, lalu dengan lembut membuka pintu, dan tak lama kemudian semburan aroma menghantam lubang hidungnya. Dev melihat sekeliling rumah dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam, tetapi ada banyak kebutuhan sehari-hari di dalam. Dan ada meja rias dengan cermin di atasnya. Apakah ada wanita yang tinggal di sini? Dev sedikit terkejut melihat tata letak ruangan, terlihat jelas bahwa ada seorang wanita yang tinggal di sana. Setelah Dev memasuki ruangan, semua monster berkeliaran di luar, dan tidak ada monster yang berani mendekati ruangan. Setelah melihat sekeliling ruangan, Dev tidak menemukan siapapun, jadi dia keluar. Tapi begitu saya keluar kamar, saya mendengar tangisan, lalu langit tiba-tiba menjadi gelap. Saya melihat burung phoenix berwarna-warni melayang di langit, dan ketika monster-monster itu melihatnya, mereka berlutut dan menyembah. Setiap monster-monster meraung dari mulutnya, dan matanya penuh rasa hormat.
Dev memandang ke arah burung Phoenix dan juga sangat terkejut, dia memegang erat pedang pembuluh naga di tangannya, siap menghadapi serangan monster itu kapan saja. Burung Phoenix berwarna-warni jatuh dari langit setelah melihat Dev. Tetapi pada saat ia jatuh, cahaya keemasan bersinar, dan burung Phoenix berubah menjadi seorang gadis muda. Gadis itu memiliki kulit seputih salju, wajah menawan, dan rambut hitam panjang tergerai di bahunya. Bagian pribadi gadis itu ditutupi oleh banyak bulu burung Phoenix. Meski begitu, darah Dev masih melonjak setelah melihat gadis ini, lagi pula Dev juga pria normal. Tetapi ketika dia mengira gadis ini adalah burung Phoenix, dorongan hati Dev sangat tertekan. Gadis itu melirik ke arah Dev, lalu melihat monster di belakangnya, lalu dengan lembut membelai bagian atas kepala Flame Tiger dengan satu tangan. Harimau yang menyala itu mengeluarkan suara pelan, sepertinya sedang berkomunikasi dengan gadis itu. Segera, gadis itu menatap Dev dengan heran, dengan rasa tidak percaya di matanya. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin masuk ke pegunungan monster? Gadis itu berbicara dan bertanya pada Dev. Dev tidak tahu harus menjawab apa, jadi dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Ketika gadis itu mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat muram dan dia berkata, untuk meningkatkan kekuatanmu, kamu datang ke wilayah kami untuk berburu. Tahukah kamu bahwa kami juga terus meningkatkan kekuatan kami untuk bertahan hidup? Kamu, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa berubah dari burung Phoenix menjadi bentuk manusia? Dev bertanya pada gadis itu dengan rasa takut. Saya adalah seekor burung Phoenix api. Ketika kita mencapai tingkat kultivasi tertentu, tentu saja kita bisa berubah menjadi bentuk manusia. Gadis itu mengikuti Dev dan menjelaskan. Bab 2279, sangat bersemangat. Dev menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu bertanya kepada Huo Feng, apakah Anda menghasut monster-monster ini untuk membawa saya ke sini? Huo Feng mengangguk tanpa ragu, ya, saya meminta Flame Tiger untuk memikat Anda ke sini. Untuk apa kamu membawaku ke sini? Dev menjadi gugup lagi. Belum lagi kekuatan Phoenix Api, Dev bahkan tidak bisa menghadapi monster-monster itu, jika Phoenix Api ditambahkan ke dalam campuran, Dev tidak akan memiliki ruang untuk melawan sama sekali. Tentu saja aku akan membunuhmu. Setelah Huo Feng berkata, tubuhnya tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh, dan kemudian seekor burung Phoenix yang terbakar dengan nyala api muncul di belakangnya. Aura teror menyelimuti Dev, yang membuat Dev sedikit kewalahan. Karena burung Phoenix api ini ingin membunuhnya, mengapa dia membawanya ke tempat ini? Bahkan jika monster-monster ini mengambil tindakan, Dev tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, bagaimana dia bisa menggunakan api Phoenix untuk mengambil tindakan? Namun, meski tahu dirinya kalah, Dev tidak mau menyerah begitu saja. Melihat burung Phoenix api di depannya hendak membunuhnya, Dev hanya bisa memegang erat pedang pembuluh naga itu, dan kekuatan naga itu meledak bersamaan dengan auman naga, seekor naga emas berputar di belakangnya. Naga emas versus burung Phoenix api, seluruh pegunungan monster diselimuti aura menakutkan saat ini. Huo Feng memandang naga emas di belakang Dev, tidak ada rasa takut di matanya, dan dia benar-benar menunjukkan kegembiraan. Segera setelah itu, Huo Feng menyingkirkan aura pembunuhnya dan berlari menuju Dev dengan kegembiraan di wajahnya. Wajah Dev sangat terkejut, dan dia menatap Huo Feng dengan tatapan kosong. Itu benar, kamu adalah putra naga yang asli. Aku sangat senang bertemu denganmu. Huo Feng benar-benar berlari dan memeluk Dev dengan erat, terlepas dari kenyataan bahwa dia adalah seorang perempuan. Kali ini, Dev langsung bingung. Sambil menahan napas, Dev berdiri dengan hampa dan membiarkan Huo Feng memeluknya. Merasakan hangatnya Huo Feng dan keharuman tubuh gadis itu, jantung Dev mulai berdebar-debar. Naluri laki-laki yang paling primitif dan impulsif terus-menerus memengaruhi otak Dev. Nafas Dev menjadi berat dan dia ingin membawa burung Phoenix api di depannya langsung ke dalam ruangan, dia perlu melampiaskan dorongan di dalam hatinya. Tapi Dev tahu bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Dev melafalkan mantra penjernih pikiran, dan aliran energi jernih langsung melintas di benak Dev, menenangkan suasana hati impulsif Dev sekarang. Nak, hargai dirimu sendiri. Jangan biarkan pria dan wanita saling berciuman. Dev mendorong Huo Feng menjauh dan berkata dengan tenang. Huo Feng melirik tubuhnya, lalu wajahnya memerah dan berkata, maafkan aku, karena aku terlalu bersemangat. Setelah Huo Feng selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat monster itu, melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua turun. Setelah mendengar ini, monster-monster itu berbalik dan pergi. Dev tertegun sejenak, dia tidak menyangka monster-monster ini mengerti ucapan manusia. Ayo pergi ke kamar untuk berbicara. Huo Feng berkata kepada Dev dengan sangat sopan. Dev mengangguk lalu masuk ke kamar.
Setelah memasuki ruangan, Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, siapa kamu? Bahkan jika kamu berubah menjadi manusia melalui budidaya burung phoenix, kamu seharusnya memiliki identitas, bukan? Huo Feng tidak berbicara, tetapi menuangkan teh dan air untuk Dev, lalu duduk dan berkata, tubuhku memang seekor burung phoenix, tapi tempatku bukan di sini. Tempatmu bukan di sini. Dev tertegun, lalu dari mana asalmu? Saya awalnya adalah seekor burung phoenix api di dunia para dewa. Hanya karena saya mencuri buah suci, leluhur saya merobek ruang dan waktu dan melemparkan saya ke sini. Huo Feng berkata dengan ekspresi agak sedih. Tetapi ketika Dev mendengar kata-kata alam surgawi, ekspresinya menjadi sangat bersemangat. Dia sangat ingin tahu tentang alam surgawi, tetapi dia tidak ingin bertemu dengan burung phoenix api dari alam surgawi di sini. Dengan cara ini, dia bisa mempelajari beberapa hal tentang dunia surga dan manusia dari mulut Huo Feng. Bab 2280, rahasianya tidak boleh diungkapkan. Kamu berasal dari surga dan alam manusia, jadi bisakah kamu memberitahuku tentang surga dan alam manusia? Dev bertanya dengan penuh semangat. Tapi siapa tahu, Huo Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa mengatakannya, karena segala sesuatu di surga dan dunia manusia adalah rahasia surga. Jika saya membocorkannya kepada Anda, saya khawatir saya akan dihukum oleh surga. Melihat Huo Feng tidak dapat berbicara, Dev tiba-tiba merasa seperti bola karet kempes, dan kegembiraan di wajahnya menghilang seketika. Lalu apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan dengan membawaku ke sini? Dev bertanya. Meski sekarang aku bisa bertransformasi menjadi wujud manusia setelah memakan buah suci, aku hanya bisa bertransformasi menjadi wujud manusia selama 3 jam setiap hari. Selebihnya aku akan tetap bertransformasi menjadi burung phoenix. Nenek moyang yang melemparkanku ke sini berkata bahwa selama aku bisa meminum setetes darah naga, aku bisa berhubungan seks dengan naga dan burung phoenix, dan aku akan berubah menjadi wujud manusia selamanya. Huo Feng menjelaskan. Kata-kata Huo Feng membuat Dev langsung mengerti mengapa dia memikatnya ke sini. Kamu ingin menghisap darahku. Dev mengerutkan kening, tapi aku bukan naga. Naga emasku baru saja diubah dengan kekuatan naga dewa, karena ada kristal naga di tubuhku. Dev mengikuti Huo Feng dan menjelaskan bahwa dia mungkin salah memahami Huo Feng dan mengira dia adalah naga sungguhan. Tidak, kamu adalah putra naga, kamu adalah naga asli, dan kamu. Huo Feng sepertinya ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba ada petir dari langit cerah, seluruh tubuh Huo Feng bergetar, dan wajahnya langsung menjadi sangat pucat. Siapa aku ini? Teruslah bicara. Tahukah kamu pengalaman hidupku? Dev telah lama mendengar banyak orang mengatakan bahwa dia adalah putra naga, dan bahwa dia adalah wujud asli naga emas. Jadi Dev sangat penasaran saat ini, siapa ayahnya? Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa. Huo Feng tampak sangat ketakutan. Dia melambaikan tangannya dan matanya penuh kepanikan. Ketika Dev melihat ini, dia sangat terkejut, mengapa orang-orang ini menjadi begitu takut ketika berbicara tentang pengalaman hidupnya. Hal yang sama juga terjadi pada iblis darah saat itu, ketika menyangkut ayahnya, dia segera tutup mulut. Melihat Huo Feng seperti ini, Dev berhenti bertanya dan langsung menggigit jarinya, dan setetes darah melayang di udara. Jika darahku berguna bagimu, ambillah. Dev berkata pada Huo Feng. Melihat ini, Huo Feng menunjukkan rasa terima kasihnya, dia membuka mulutnya dan menelan setetes darah Dev. Ketika darah Dev memasuki tubuh Huo Feng langsung menjadi jernih. Saat ini, Huo Feng tampak sedang berendam di sumber air panas, dengan mata sedikit tertutup, terlihat seperti sedang menikmatinya. Tapi dia tidak menyadari bahwa Huo Feng, yang awalnya menutupi bagian pribadi tubuhnya, mulai menghilang perlahan. Saat ini, Huo Feng berubah menjadi wanita sejati. Ketika Dev melihat kulit seputih salju Huo Feng, telanjang dan terbuka di depannya, mimisannya langsung keluar. Dev berbalik dengan cepat dan melantunkan mantra pembersih hati dengan putus asa. Namun meski begitu, hati Dev masih bergejolak dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia merasa seperti jatuh ke tanah yang lembut saat ini. Dev tidak tahu bahwa setetes darahnya yang masuk ke tubuh Huo Feng setara dengan 2 orang berhubungan seks. Apa yang dia rasakan sekarang adalah perasaannya yang sebenarnya. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Huo Feng bersenandung dan perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat dia telanjang, wajah Huo Feng memerah dan dia buru-buru berlari ke kamar. Saat burung phoenix api keluar lagi, ia sudah mengenakan pakaian. Maaf, aku tidak melihat apapun tadi. Ketika Dev melihat Huo Feng keluar, dia segera menjelaskan.
Huo Feng tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, aku sudah menjadi milikmu, jangan bilang padaku bahwa kamu telah melihatnya, kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau padaku. Ketika Dev mendengar ini, dia tertegun sejenak dan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Nona Huo Feng, tolong jangan salah paham. Saya benar-benar tidak melakukan apa-apa. Saya hanya melihatnya sekilas secara tidak sengaja, tetapi saya berbalik langsung. Bab 228,1 Gunung. Dev merasa bahwa dia tidak melakukan apapun dan diandalkan. Itu tidak baik. Aku baru saja meminum darahmu dan menjadi milikmu. Kamu akan menjadi tuanku mulai sekarang. Bukankah kamu baru saja merasakannya? Huo Feng bertanya pada Dev. Saya. Dev terdiam sesaat, tapi dia merasa sangat nyaman sekarang, seolah-olah dia berada di tanah yang lembut. Tapi ini terlalu keterlaluan. Hisap saja setetes darahmu sendiri dan jadilah milikmu sendiri, dan... Nona Api Phoenix, sangat sulit bagiku untuk menerimanya saat ini. Aku harus segera kembali, jika tidak, kamu harus mengkhawatirkanku. Dev siap untuk pergi secepat mungkin, jika tidak, dia tidak akan bisa menjelaskannya dengan jelas. Tuan, jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu, tetapi sebelum kamu pergi, izinkan aku memberimu hadiah. Setelah Huo Feng selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan ringan. Seluruh pegunungan monster tiba-tiba mulai berguncang, dan monster-monster yang tak terhitung jumlahnya meraung. Hanya mendengarkan aumannya saja, Anda sudah bisa merasakan keseruan monster-monster ini. Semua orang sepertinya bersorak untuk Phoenix Api. Dan monster-monster yang baru saja memaksa Dev ke sini semuanya tiba pada saat ini. Menghadapi Api Phoenix, monster-monster itu sama jinaknya dengan anjing peliharaan. Mulai hari ini adalah tuanmu, dan kamu harus mematuhi perintahnya kapan saja. Huo Feng berkata pada monster-monster itu. Monster-monster itu melirik ke arah Dev, lalu mereka semua meraung sebagai tanggapan, dan terus mengangguk. Tuan, monster-monster ini telah memperoleh kecerdasan spiritual. Meskipun mereka tidak dapat mengucapkan kata-kata manusia atau mengambil bentuk manusia, IQ mereka tidak lemah. Pilih satu dan itu akan menjadi tungganganmu. Itu juga akan membantumu menahan bahaya. Huo Feng berkata pada Dev. Ketika Dev melihat ini, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Jika dia bisa memiliki tunggangan seperti itu akan sangat megah. Dev memandangi beberapa monster di depannya, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus memilih yang mana. Tepat ketika Dev kesulitan menentukan pilihan, harimau api yang meluncurkan gelombang binatang buas di awal mengeluarkan raungan pelan, lalu berjalan ke kaki Dev dan terus bergesekan dengan Dev, seolah-olah dia merekomendasikan dirinya sendiri. Ketika Dev melihat ini, dia langsung menyentuh kepala harimau yang menyala itu dengan tangannya, lalu berkata kepada burung Phoenix Api, kalau begitu aku akan memilih harimau yang menyala ini. Baiklah Tuan, jika Anda menemui kesulitan, Anda bisa datang ke sini menemui saya kapan saja. Kata Huo Feng. Bagus. Dev mengangguk. Meskipun Dev tidak merasa bahwa dia membutuhkan bantuan Huo Feng saat ini, dalam waktu dekat, ketika Dev menyerang 8 alam rahasia, Huo Feng dan pegunungan monsternya akan memberikan kontribusi yang besar. Dev melompat ke atas harimau yang menyala-nyala itu. Harimau api itu meraung dan kemudian berlari menuruni gunung. Di kedua sisi jalan pegunungan, monster yang tak terhitung jumlahnya berbaris untuk mengantar Dev saat ini. Dev seperti seorang jenderal, sedang meninjau tentaranya. Pada saat ini, Nora, yang sedang menunggu Dev di kaki gunung, mau tidak mau terlihat sangat jelek ketika dia mendengar raungan yang datang dari pegunungan monster. Nona Zefri, saya kira Tuan Dev berada dalam bahaya serius. Saya pikir kita harus kembali. Hou Zhen berkata pada Nora. Tidak ada seorang pun yang bisa memasuki pegunungan binatang iblis begitu lama, dan tidak ada seorang pun yang mampu menembus bagian terdalam dari pegunungan binatang iblis. Lebih baik menunggu. Nora sedikit sedih, perasaannya terhadap Dev sangat istimewa, karena tanpa Dev, Nora tidak akan bisa pulih. Nona, ini tidak bagus, ini tidak bagus. Saat ini, salah satu anggota keluarga Zefri bergegas. Ada apa? Tanya Nora. Harimau yang menyala itu datang ke arah kita, dan ada juga monster dalam jumlah besar. Saya khawatir akan ada gelombang binatang buas lainnya. Anggota keluarga Zefri berkata dengan wajah penuh ketakutan. Bab 2282, kembali. Saat Nora mendengar bahwa Flame Tiger telah tiba, membawa serta monster dalam jumlah besar, hati Nora langsung tenggelam. Karena Flame Tiger baik-baik saja, itu membuktikan sesuatu telah terjadi pada Dev. Sekarang Flame Tiger seharusnya berada di sini untuk membalas dendam dan meluncurkan gelombang monster lainnya. Nora tahu bahwa dengan mengandalkan mereka, mereka akan tenggelam di bawah gelombang monster dalam sekejap.
Nona Zefri, ayo cepat kabur. Jika kita tidak lari, semuanya akan terlambat. Hao Zhen mendesak Nora. Pergilah, aku ingin membunuh harimau yang menyala-nyala ini dan membalaskan dendam Tuan Dev. Nora berencana membiarkan Hao Zhen dan yang lainnya pergi, dia ingin membalaskan dendam Dev. Saat Hao Zhen mendengar ini, dia mengira Nora sudah gila. Nona Zefri, bagaimana kamu bisa menjadi lawan dari harimau yang menyala-nyala itu? Selain itu, masih banyak monster lainnya. Jangan melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Hao Zhen membujuk Nora. Tapi Nora tetap bergeming, matanya dipenuhi niat membunuh yang kuat. Tanah mulai bergetar, dan auman monster itu semakin dekat. Meski wajah banyak anggota keluarga Zefri jelek, mereka tidak pergi, malah mengambil senjata dan berdiri di belakang Nora. Saat Hao Zhen melihat ini, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengeluarkan senjatanya. Segera, sosok macan berkobar muncul, semakin dekat. Nora memegang pedang panjang, dan aura di tubuhnya meledak, melihat harimau yang menyala-nyala di depannya, dia hendak menebas dengan satu pedang. Nona Zefri, tunggu sebentar. Hao Zhen buru-buru menghentikan Nora, lalu berkata, lihat, apakah ada seseorang di belakang harimau yang menyala-nyala itu? Nora melihat lebih dekat dan melihat seseorang duduk di belakang Lian Hu. Ketika Flame Tiger datang ke tempat kejadian, semua orang menyadari bahwa orang di atas ternyata adalah Dev. Tuan Dev. Melihat Dev, Nora berteriak kaget. Dev melihat Nora dan yang lainnya masih di sini, jadi dia melompat turun dan berkata, mengapa kamu masih di sini? Apakah kamu tidak pergi? Bagaimana dengan sisanya? Dev menemukan bahwa Kal dan Jin Yuan hilang, mungkinkah mereka semua dimakan monster? Hao Zhen dengan cepat menjelaskan, semua orang telah diselamatkan. Kami menunggu Tuan Dev di sini. Hao Zhen menceritakan apa yang terjadi setelah Dev mengejar harimau api dan Tono serta Tandri membawa orang untuk menyelamatkannya. Ketika dia mendengar bahwa Nora dan yang lainnya sedang menunggunya dan mengkhawatirkan keselamatannya sendiri, Dev sangat tersentuh. Tuan Dev, ini, harimau yang menyala-nyala ini. Nora memandangi harimau yang menyala-nyala itu dan bertanya dengan bingung. Oh, sekarang harimau api ini adalah tungganganku, aku telah menjinakkannya. Dev dengan lembut menepuk kepala Flame Tiger dan berkata, adapun burung Phoenix api, Dev tidak berencana memberitahu siapapun, jika tidak, ketika alam rahasia mengetahuinya, mereka mungkin akan menjadi gila dan bergegas ke alam rahasia monster. Jinak. Mata Hao Zhen membelalak tak percaya pada wajahnya, Tuan Dev mampu menjinakkan harimau yang menyala-nyala ini. Aku belum pernah mendengar seseorang menjinakkan monster. Luar biasa. Hao Zhen memandangi harimau menyala yang tergeletak di tanah, terlihat berperilaku baik, dan sangat terkejut. Nora juga terlihat kaget dan berkata, Tuan Dev, apakah ini? Apakah ini benar? Apakah Anda benar-benar menjinakkan harimau yang menyala-nyala ini? Tentu saja, jika kamu tidak percaya, kamu bisa datang dan menyentuhnya. Tidak apa-apa meskipun kamu mengendarainya sebentar. Sangat patuh. Dev tersenyum tipis pada Nora dan berkata. Ketika Nora mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melangkah maju, perlahan mengulurkan tangannya, lalu dengan lembut membelai kepala harimau api itu. Harimau api itu tidak hanya tidak marah, bahkan menjulurkan lidahnya dan menjilat tangan Nora, hal ini membuat Nora sangat bersemangat. Oke, ayo kembali dulu, kalau tidak klan Zefri akan selalu khawatir. Dev menunggangi harimau yang menyala-nyala itu dan mengundang Nora untuk menunggangi punggung harimau itu, lalu menggunakan susunan teleportasi untuk kembali ke alam rahasia gerbang api. Bab 2283, terlalu mencolok. Ketika Dev mengendarai harimau yang menyala itu kembali ke keluarga Zefri, seluruh keluarga Zefri merasakan sensasi, dan semua orang datang untuk melihat harimau yang menyala itu. Tidak ada yang mengira Dev bisa menyerahkan Flame Tiger dan menjadikannya tunggangannya. Anda harus tahu bahwa ini belum pernah terjadi sebelumnya di 8 alam rahasia besar, dan tidak ada yang bisa menaklukkan monster untuk menjadi tunggangan. Bahkan monster level rendah pun tidak bisa ditundukkan. Tuan Dev, bagaimana cara Anda menaklukkan harimau yang menyala-nyala ini? Anda harus tahu bahwa kekuatan harimau yang menyala-nyala ini tidak lagi kalah dengan milik Anda. Tandri bertanya pada Dev dengan rasa ingin tahu. Aku tidak begitu yakin. Pokoknya, harimau yang menyala-nyala itu lari saat melihatku, seolah-olah dia takut padaku. Dev tidak mau mengatakan yang sebenarnya, jadi dia hanya bisa membodohinya. Namun, Tono sepertinya mengetahui sesuatu, jadi dia berkata kepada Tandri, Martin tua, mungkin harimau yang menyala-nyala ini ditakdirkan untuk mengikuti Tuan Dev, jadi dia sangat patuh. Jangan memikirkan hal itu untuk orang lain. Tuan Dev pasti kelelahan karena pergi ke alam rahasia Monster Beast. Saya pikir lebih baik biarkan dia lebih banyak istirahat.
Tono mengeluarkan perintah pengusiran dan membubarkan semua orang agar Dev bisa beristirahat. Jika tidak, dengan begitu banyak orang yang menjaganya, Dev tidak akan bisa beristirahat dengan baik. Dev menjaga Flame Tiger dan tinggal di keluarga Zephyr selama beberapa hari. Dalam beberapa hari ini, Flame Tiger dan Dev memiliki pemahaman yang baik. Tuan Dev, ayah saya berkata bahwa hari ini adalah waktu dimulainya konferensi alam rahasia. Saya ingin tahu bagaimana kondisi fisik Anda. Nora menemui Dev dan bertanya. Saya baik-baik saja. Dev tersenyum tipis. Kalau begitu ayo berangkat, ayah dan yang lainnya menunggumu. Setelah Nora selesai berbicara, dia membawa Dev keluar dari keluarga Zephyr. Saat ini, banyak orang telah berkumpul di luar, dan orang-orang dari Paviliun Zanyu juga telah tiba, termasuk Jin Yuan. Ada total 10 tempat kompetisi, 3 di antaranya ditempati oleh keluarga Zephyr, 3 oleh Menara Surgawi, dan 4 oleh Paviliun Zanyu. Bagaimanapun, Paviliun Zanyu adalah yang terkuat di alam rahasia Sekte Api ini. Ketika Jin Yuan melihat Dev menunggangi harimau yang menyala-nyala, dia tertegun dan matanya hampir melotot, terlihat sangat konyol. Bahkan Jin Lifu, yang berpengetahuan luas, memandang Dev dengan ekspresi kaget di wajahnya. Tono, apa yang terjadi? Jin Lifu menunjuk ke arah Dev dan bertanya pada Tono. Ada apa? Harimau yang menyala-nyala ini hanyalah tunggangan yang dibawa Tuan Dev ke alam rahasia monster untuk diserahkan beberapa hari yang lalu. Apakah Anda masih meremehkan Tuan Dev sekarang? Jika Tuan Dev mengendarai harimau yang menyala-nyala itu ke dalam ring, apakah menurut Anda dia tidak bisa memenangkan 3 pertandingan? Tono memandang Jin Lifu dengan jijik dan berkata. Jin Lifu tidak berkata apa-apa, tapi menatap Dev dengan tatapan dingin di matanya. Dev merasakan dinginnya tubuh Jin Lifu. Dia tidak mengerti bahwa dia sepertinya tidak mengalami kesulitan mengikuti Jin Lifu. Orang ini sepertinya punya masalah dengannya sejak pertama kali dia melihatnya. Tapi Dev tidak peduli, dan mengikuti Tono dan yang lainnya menuju susunan teleportasi. Tuan Dev, adakah cara agar Anda bisa menyembunyikan harimau yang menyala-nyala ini agar bisa digunakan sebagai kartu truf? Jika Anda mengendarainya dengan arogan seperti ini, orang lain akan mewaspadai Anda. Dan jika kamu bisa menaklukkan monster itu, pasti banyak orang yang iri. Mungkin seseorang akan mencoba memanfaatkanmu dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tono berkata kepada Dev dalam perjalanan menuju susunan teleportasi. Sekilas Dev benar, tetapi harimau yang menyala itu begitu besar sehingga cincin penyimpanannya tidak dapat memuatnya. Aku juga tahu ini agak mencolok, tapi Flame Tiger sangat besar sehingga cincin penyimpananku tidak bisa muat di dalamnya, dan tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Dev berkata tanpa daya. Tapi setelah Dev selesai berbicara, Lian Tiger memahami kata-kata Dev dan mengeluarkan raungan pelan. Kemudian tubuhnya memancarkan semburan cahaya. Di bawah pandangan semua orang, tubuhnya menjadi semakin kecil. Bab 2284, Kastil. Pada akhirnya, harimau api besar itu berubah menjadi seukuran anak anjing dan terlihat sangat lucu. Dev dan Tono tercengang saat mereka melihat Flame Tiger yang tiba-tiba menjadi lebih kecil. Wow, Flame Tiger ini menjadi lebih kecil dan lucu sekali. Melihat ini, Nora buru-buru berlutut, mengambil harimau yang menyala itu, dan dengan lembut membelainya dengan tangannya. Namun, harimau api melepaskan diri dari pelukan Nora dan langsung melompat ke pelukan Dev. Setelah melihat ini, Dev langsung memasukkan Flame Tiger ke dalam ring penyimpanan, sehingga tidak ada yang tahu tentang keberadaan Flame Tiger. Ketika mereka sampai pada susunan teleportasi, semua orang berteleportasi. Semburan cahaya putih melintas, dan perubahan besar terjadi di depan mata Dev. Gurun yang semula tak berujung kini berubah menjadi padang rumput hijau, udaranya segar dan lingkungannya sangat asri, namun, lingkungan asri seperti itu memang sangat kurang auranya. Ini juga yang menjadi alasan mengapa tidak ada seorang pun dari alam rahasia utama yang datang untuk menempati tempat ini. Hanya saja lingkungannya indah. Tanpa energi spiritual, orang-orang di alam rahasia tidak dapat berlatih. Jika mereka tidak dapat berlatih, tidak masalah betapa bagusnya lingkungannya, mereka tidak akan datang. Tidak jauh dari susunan teleportasi, sebuah kastil yang terbuat dari batu muncul. Kastil tersebut menutupi area yang luas dan berdiri tegak. Tuan Dev, disitulah konferensi alam rahasia diadakan. Tapi aku sudah bertahun-tahun tidak ke sini. Aku ingin tahu apakah bagian dalamnya sudah bobrok. Tono menunjuk ke kastil dan mengikuti Dev dan berkata. Bukankah ini terlalu mewah? Dev melihat ke arah kastil dan menyesali bahwa 8 alam rahasia ini benar-benar masalah besar, hanya butuh beberapa hari dalam setahun untuk membangun kastil sebesar itu hanya untuk mengadakan konferensi dunia rahasia dan berkompetisi di atas ring. Tuan Dev salah paham, kastil ini tidak kami bangun. Kastil ini sudah ada ketika kami menemukan alam rahasia ini.
Namun, tidak ada seorang pun di alam rahasia dan energi spiritualnya sangat tipis, jadi kami mengaturnya sebagai tempat diadakannya konferensi dunia rahasia. Tono dengan cepat menjelaskan. Jika tidak, Dev benar-benar berpikir bahwa 8 alam rahasia sangat mewah dan membangun kastil yang begitu mewah hanya untuk mengadakan konferensi alam rahasia. Ketika Dev datang ke kastil, dia menyadari bahwa keagungan kastil jauh melampaui apa yang dia lihat dan dengar. Di depan kastil ada alun-alun yang sangat besar, dengan 8 arena ditempatkan di atas alun-alun, sudah banyak orang di alun-alun saat ini, dan jelas sekali bahwa orang lain dari alam rahasia telah tiba. Di tengah alun-alun terdapat sebuah platform tinggi dengan banyak bangku batu yang diletakkan di atasnya. Tempat ini seharusnya menjadi tempat peristirahatan para master dan master pavilion dari berbagai alam rahasia. Dari platform tinggi ini, Anda dapat melihat 8 arena. Di bawah, pandangan tanpa halangan. Saat ini, melihat Tono datang, banyak orang datang untuk menyapa, dan beberapa orang mengobrol dengan Tono dengan sangat antusias. Melihat Tono sibuk menyapa orang-orang, Dev meminta Nora dan Hou Zhen mengajaknya berkeliling dengan santai untuk membiasakan diri dengan lingkungan terlebih dahulu. Saat Dev dan yang lainnya berjalan-jalan dengan santai, mereka mendengar banyak orang berbicara tentang gelombang monster di alam rahasia monster beberapa hari yang lalu. Kudengar gelombang binatang buas itu sangat menakutkan. Jika alam rahasia gerbang api dan alam rahasia gerbang petir terbaik tidak mengirim orang, aku khawatir orang-orang yang masuk akan menjadi santapan monster itu. Kudengar ada seorang anak laki-laki yang tidak terlalu kuat, tapi dia mengejar harimau yang menyala-nyala itu. Dia tidak keluar pada akhirnya. Dia mungkin dimakan. Ada juga kal dari kastil Waningun di alam rahasia gerbang guntur. Aku sangat takut saat mendengarnya. Ya, aku juga mendengarnya, begitu juga Jin Yuan dari Pavilion Zanyu di alam rahasia sekte api. Tuan muda ini ingin pergi ke alam rahasia binatang iblis untuk mengalaminya, tetapi mereka tidak ingin menemui gelombang binatang buas. Sekelompok orang berkumpul untuk berdiskusi. Kamu tidak tahu apa-apa, kenapa kamu berteriak? Pada saat ini, Jin Yuan juga mendengar diskusi semua orang, dan berjalan mendekat dengan wajah marah dan berteriak. Bab 2285, Hani. Ketika semua orang melihat Jin Yuan datang, mereka semua pergi, sepertinya mereka masih sedikit takut dengan Jin Yuan ini. Jin Yuan melirik ke arah Dev dan yang lainnya, lalu pergi dengan marah. Menurutnya, berita yang tersebar pasti disebabkan oleh keluarga Zefri atau menara surgawi. Jin Yuan ini selalu terlihat luar biasa. Dia bahkan belum pernah masuk Billboard Hot 100, jadi dia sangat luar biasa. Hou Zhen memandang Jin Yuan seperti itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Abaikan dia, ayo jalan-jalan. Setelah Dev selesai berbicara, dia terus berjalan menuju bagian dalam kastil. Segera, Dev merasa seolah-olah ada bel yang berbunyi di telinganya, lonceng itu merdu dan mengejutkan jiwa. Monyet, apakah kamu mendengar belnya? Dev bertanya pada Hou Zhen. Hou Zhen menggelengkan kepalanya, tidak, di mana belnya? Hou Zhen kemudian bertanya pada Nora, Nona Zefri, apakah kamu mendengarnya? Aku juga tidak mendengarnya. Bagaimana bisa ada lonceng di sini? Apakah Tuan Dev sedang berhalusinasi? Kata Nora. Mungkin. Dev menggelengkan kepalanya, tetapi bel masih berbunyi. Dev mengikuti suara itu dan perlahan berjalan ke pintu perunggu dengan banyak ukiran pola aneh di atasnya. Tapi ketika Dev ingin membuka pintu perunggu, dia buru-buru dihentikan oleh Hou Zhen. Tuan Dev, Anda tidak bisa masuk ke sini. Ini adalah menara lonceng. Ini hanya akan dibuka ketika konferensi alam rahasia secara resmi dimulai dan bel berbunyi. Hou Zhen menghentikan Dev dan berkata, apakah ada jam di sini? Dev bertanya. Ya, di menara lonceng itu ada lonceng bermotif naga. Entah sudah berapa tahun berdiri di sana. Setiap konferensi dimulai, lonceng itu akan dibunyikan oleh orang yang menduduki puncak daftar sebelumnya. Tetapi selama bertahun-tahun, tempat nomor 1 dalam daftar telah ditempati oleh Yao Zhenghui, jadi dia selalu membunyikan bel. Kata Hou Zhen. Ketika Dev mendengar bahwa masih ada aturan seperti itu, dia mundur tanpa membuka pintu perunggu. Lebih besar dari. Tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba memanggil Dev dari belakang. Dev, Dev. Suara wanita yang terkejut terdengar. Dev tercengang. Dia tidak mengerti bahwa dia berada di 8 alam rahasia. Selain orang-orang seperti keluarga Zefri, dia sepertinya tidak mengenal orang lain. Bagaimana mungkin ada orang di sini yang memanggil namanya? Dev menoleh, dan ketika dia melihat orang yang memanggilnya, dia tertegun sejenak. Han. Untuk sesaat, Dev lupa nama gadis di depannya. Namaku Hani.
Gadis itu berlari ke arah Dev dan tidak marah karena Dev tidak bisa memanggil namanya, sebaliknya, dia terlihat sangat bersemangat. Dev tampak sedikit malu dan berkata, "Nona Hani, maafkan saya." "Tidak masalah." Hani menggelengkan kepalanya, dan kemudian bertanya dengan sangat aneh, "Bagaimana kamu datang ke sini? Apakah kamu juga dari 8 alam rahasia? Saya ingat kamu berasal dari dunia sekuler." Dev tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Hani. "Tuan Dev, siapa wanita ini?" Kali ini, Nora berdiri dan bertanya. "Oh, ini." Ketika Dev hendak memperkenalkannya, Hani berkata, "Saya Hani dari alam rahasia Gerbang Guntur." "Halo, saya Nora dari alam rahasia Sekte Api. Tuan Dev ada di sini untuk menghadiri konferensi alam rahasia atas nama keluarga Zefri kami." Nora mengikuti Hani dan menjelaskan. "Saya benar-benar tidak menyangka akan melihat Dev di sini. Setelah kami mengucapkan selamat tinggal terakhir kali, kami takut." "Hani, konferensi akan segera dimulai, kenapa kamu datang ke sini?" Sebelum Hani selesai berbicara, Kal berlari dengan tergesa-gesa. Ketika Kal melihat Dev, dia tercengang. Menurutnya, Dev mengejar harimau yang menyala-nyala itu ke kedalaman pegunungan binatang iblis, dan dia pasti sudah mati, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih hidup. "Dev, apakah kamu masih hidup?" Kal bertanya dengan wajah terkejut. Bab 2286, jangan menarik apapun. "Tuan Muda Kal, kenapa kamu berbicara? Tuan Dev tidak baik, kenapa kamu bertanya seperti ini?" kata Houzen di samping. Kal bahkan tidak melihat ke arah Houzen, dia menatap Dev dengan matanya, wajahnya penuh rasa tidak percaya, "Kamu mengejar harimau yang menyala-nyala itu dan memasuki kedalaman gunung monster. Apakah kamu tidak menemui bahaya? Lalu, di mana harimau api itu?" Kal sekarang sangat penasaran. Dev memasuki kedalaman pegunungan monster. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa keluar dengan selamat? Dengan kekuatan Dev, hampir mustahil untuk keluar dari kedalaman pegunungan monster. Tapi sekarang fakta ada di hadapannya, Dev berdiri di depannya, itulah mengapa Kal sangat terkejut dan penasaran. "Kal, apakah kamu kenal Dev?" Hani bertanya dengan heran. "Yah, aku sudah bertemu beberapa kali, dan kita sudah bertemu di dunia sekuler." Kal mengangguk dan berkata, "Tuan Muda Kal, saya hanya mengejarnya dalam jarak dekat. Saya tidak masuk terlalu dalam. Saya keluar dengan cepat, jadi saya tidak terluka." Dev menjelaskan sambil tersenyum tipis. Sedangkan untuk menaklukkan Flame Tiger, tidak mungkin dia bisa mengatakannya sekarang. Flame Tiger sekarang menjadi kartu truf Dev, dan itu hanya dapat diungkapkan pada saat yang paling penting. Pantas saja, hampir tidak ada orang yang memasuki kedalaman pegunungan monster yang keluar hidup-hidup. Bahkan jika mereka selamat, mereka terluka parah. Kal mendengar bahwa Dev belum pergi jauh ke pegunungan monster, dan kemudian dia mengerti mengapa Dev masih hidup. Setelah selesai berbicara, Kal meraih tangan Hani dan berkata, "Hani, ayo cepat pergi, Paman Han dan yang lainnya sedang menunggu." Kal langsung menarik Hani menjauh, tapi Hani melirik ke arah Dev, wajahnya menjadi sedikit malu dan jelek, dan dia berjuang untuk melepaskan diri dari tangan Kal. Kal tertegun sejenak dan menatap Hani dengan kebingungan di wajahnya. Kalian pasti tahu kalau mereka berdua adalah kekasih masa kecil, dan kedua keluarga sudah mempersiapkan pernikahan mereka sejak lama. Kal tidak mengerti apa yang terjadi pada Hani hari ini, mengapa dia tiba-tiba berhenti membiarkan dia berpegangan tangan. "Ada banyak sekali orang di sini, jadi jangan pelin-pelan." Setelah Hani selesai berbicara, dia berjalan langsung menuju alun-alun. Kal, yang terlihat bingung, hanya bisa mengikuti dari belakang. "Ayo pergi juga," kata Dev sambil memimpin Nora dan Houzen menuju alun-alun. Saat ini, alun-alun sudah penuh dengan orang, dan di platform tinggi di tengah, lebih dari selusin orang duduk di atasnya. Pada pandangan pertama, mereka adalah orang-orang kuat di alam rahasia utama. Di belakang orang-orang tersebut, ada 5 orang pemuda yang berdiri, di antara 5 pemuda tersebut, ada seorang wanita berkerudung putih. "Tuan Dev, 5 anak muda yang berdiri ini adalah 5 orang dalam daftar selebriti, dan yang berjilbab adalah satu-satunya wanita bernama Yu Jiameng, wanita tertua dari keluarga Yu di alam rahasia Tianmen. Orang tua di depan Yu Jiameng adalah ayahnya Yu Qian. Kepala keluarga Yu harus dianggap sebagai orang paling berkuasa di 8 alam rahasia. Hak untuk berbicara dalam konferensi alam rahasia ini juga ada di tangan dari Yu Qian. Dan pemuda di sebelah Yu Jiameng adalah Yao Zhenghui, yang merupakan orang nomor 1 di peringkat paling populer. Dia adalah murid teratas dari Sekte Guntur Ungu di alam rahasia Gerbang Bumi." Petik 2. Houzen memperkenalkan Dev satu persatu, terlihat bahwa Houzen mengetahui banyak tentang 8 alam rahasia. Ini juga memberi Dev pemahaman awal tentang 8 alam rahasia.
Tetapi ketika Hao Zhen memperkenalkan Peter ke kastil Waning Moon di alam rahasia gerbang guntur, Dev menyipitkan matanya dan niat membunuh muncul di tubuhnya. Hao Zhen merasakan perubahan aura Dev dan bertanya dengan cepat, "Tuan Dev, ada apa denganmu?" Ketika Dev mendengar ini, dia segera menarik napas, tersenyum ringan dan berkata, "Tidak apa-apa, teruslah bicara." Bab 2287, Batu Rune Penyelamat Jiwa. Tapi Dev tidak mendengarkan apa yang diperkenalkan Hao Zhen nanti, matanya tertuju pada Peter, ibunya seharusnya ada di Istana Gerhana Ungu saat ini. Segera, sesuatu tiba-tiba terlintas di benak Dev, dan dia buru-buru bertanya kepada Hao Zhen, "Monyet, berapa banyak orang bernama Han yang ada di alam rahasia gerbang guntur? Tidak masalah jika Hani mengikuti Peter sekarang." Hao Zhen menggelengkan kepalanya, "Saya tidak begitu jelas tentang ini, tetapi Peter memang memiliki seorang putri. Mungkin Hani adalah putri Peter. Lagi pula, tidak banyak orang bernama Han di alam rahasia Leimen." Dev mengerutkan kening. Dia tidak pernah menyangka bahwa Hani sebenarnya berasal dari Istana Gerhana Ungu. Jika demikian, maka Hani akan menjadi musuhnya. Saat ini, mata Dev tiba-tiba berbinar. Dia sepertinya memikirkan cara untuk menyelamatkan ibunya. Jika dia mengandalkan kekuatannya saat ini, akan lebih sulit untuk masuk ke Istana Gerhana Ungu dan menyelamatkan ibunya daripada mencapai langit. Tapi karena Hani adalah anggota Istana Gerhana Ungu dan merupakan putri Peter, maka dia dapat menggunakan hubungannya dengan Hani untuk memasuki Istana Gerhana Ungu dan menemukan cara untuk menyelamatkan ibunya. Memikirkan hal ini, Dev buru-buru menoleh untuk melihat semua orang, mencoba menemukan Hani. Dia sekarang harus menjalin hubungan baik dengan Hani. Jika mereka bisa menjadi pacar, akan lebih bermanfaat bagi Dev untuk menyelamatkan ibunya. Segera, Dev melihat sosok Hani pada saat ini. Hani sedang menatap Dev dengan cermat. Saat mata kedua orang itu bertemu, wajah Hani memerah dan matanya mengelap. Melihat pemandangan ini, Dev langsung mengerti apa yang dipikirkan Hani. Dev berjalan menuju Hani, Hao Zhen dan Nora melihat ini dan segera mengikutinya. Ketika Hani melihat Dev berjalan ke arahnya, dia merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. "Nona Han, apakah Anda datang ke sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi?" Dev berinisiatif mengikuti Hani dan bertanya. "Tentu saja." Hani mengangguk, lalu menatap Dev dan berkata, "Apakah giok yang kuberikan padamu masih ada di sana?" Dev tertegun sejenak, lalu buru-buru berkata, "Ya, tentu saja saya." Setelah Dev selesai berbicara, dia mengeluarkan batu giok yang diberikan Hani dari cincin penyimpanan. Pada saat itu, Dev tidak merasa ada yang istimewa dari batu giok itu, jadi dia melemparkannya ke dalam ring penyimpanan. "Apakah kamu merasa batu yang kuberikan padamu itu sangat biasa, jadi kamu tidak memakainya dan membuangnya begitu saja ke dalam ring penyimpanan?" Hani bertanya setelah melihat ini. "Oh, tidak, aku hanya takut kehilangannya, jadi aku tidak mau memakainya." Dev menjelaskan. "Giok ini mungkin terlihat biasa saja, tapi ini adalah batu rune yang menyelamatkan nyawa. Anda dapat menggunakannya untuk mengubah bencana menjadi keberuntungan. Cepat bawa, mungkin kamu bisa menggunakannya di kompetisi hari ini." Hani berkata pada Dev. Oke, Dev dengan cepat memasang batu giok itu di tubuhnya. Pada saat ini, Kal di samping melihat ini dan mengerutkan kening. "Hani, ini adalah batu rune penyelamat hidup yang dibuatkan Paman Han untukmu. Kamu telah memakainya sejak kamu masih kecil. Mengapa kamu memberikannya kepada dia?" Kal tidak tahu bahwa Hani telah diselamatkan oleh Dev, dan dia bahkan tidak tahu bahwa Hani memikirkan Dev sejak hari itu. "Ini milikku, terserah padamu untuk mengurusnya." Hani memutar matanya ke arah Kal dan berkata. Saat ini, Kal merasa malu. Ketika Dev melihat ini, dia mengikuti Kal dan berkata, "Tuan Kal, batu giok ini diberikan kepadaku oleh Nona Han ketika aku menyelamatkan Nona Han. Sudahkah kamu menyelamatkan nyawa Hani?" Kal tercengang, sedikit sulit dipercaya. Dev mengangguk dan memberitahunya tentang menyelamatkan Hani. Baru kemudian Kal ingat bahwa Hani memang telah menyelinap keluar dari dunia rahasia dan diserang oleh seseorang, tetapi dia tidak menyangka bahwa Dev lah yang menyelamatkan Hani. Bab 2288, Lonceng Pola Naga. Karena Hani memberikan batu rune penyelamat nyawa kepada Dev untuk membalas anugerah penyelamatan nyawa Dev, Kal tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa melihat Hani mengobrol penuh semangat dengan Dev. Melihat ekspresi bahagia Hani, Kal merasa cemburu di dalam hatinya. Sekarang Kal hanya berharap konferensi alam rahasia akan segera dimulai sehingga Dev dan Hani dapat mengakhiri obrolan mereka. Semuanya harap diam. Pada saat ini, Yu Qian, yang sedang duduk di puncak platform tinggi, berdiri dan berkata dengan keras. Untuk sesaat, semua orang menutup mulut dan kemudian melihat ke arah platform tinggi.
Melihat suasana menjadi sunyi, Yukian melanjutkan, kali ini konferensi alam rahasia dimulai kembali, saya suka kalian harus tetap memiliki sikap belajar satu sama lain, dan jangan pernah menyakiti orang lain dengan sengaja. Seperti kata pepatah, persahabatan adalah yang utama, kompetisi berada di urutan kedua. Sekarang mari kita undang Yao Zhenghui dari billboard untuk membunyikan lonceng naga. Disinilah konferensi kita secara resmi dimulai. Namun, ada beberapa perubahan kecil tahun ini. Ini adalah lonceng berpola naga. Siapapun dapat membunyikannya, tetapi apakah mereka dapat membunyikannya tergantung pada kemampuannya. Jika saatnya tiba, jangan sampai bisa membunyikan bel berpola naga, tapi kamu mendapat serangan balik dan terluka parah, maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Setelah Yukian selesai berbicara, dia melihat ke arah Yao Zhenghui dan berkata, Tuan Yao, tolong. Yao Zhenghui mengangguk, lalu dengan ketukan jari kakinya, dia terbang ke menara lonceng dalam sekejap, lalu membuka pintu perunggu dan masuk. Saat pintu tembaga dibuka, aura menakutkan mengalir ke wajahnya. Menara loncengnya hanya setinggi lebih dari 50 meter, tetapi Yao Zhenghui membutuhkan waktu setengah jam dari berjalan melewati pintu perunggu hingga memanjat menara lonceng untuk menampakkan dirinya. Bagus. Saat sosok Yao Zhenghui muncul dari puncak menara lonceng, banyak orang bersorak dan bersorak. Sepertinya kekuatan Yao Zhenghui telah meningkat pesat, dan dia naik ke puncak menara lonceng dalam waktu setengah jam. Hou Zhen hanya bisa menghela nafas. Apakah setengah jam itu waktu yang singkat? Bukankah tinggi menara jam hanya 50 meter? Dev bertanya dengan bingung. Tuan Dev, Anda tidak tahu apa-apa. Meskipun menara loncengnya tidak tinggi, jalan menuju menara lonceng itu ditutupi dengan lingkaran sihir. Anda harus menerobos lingkaran sihir itu. Dan bahkan jika kamu menerobos lingkaran sihir dan mencapai puncak, kamu mungkin tidak dapat membunyikan bel berpola naga. Lonceng berpola naga ini memiliki 9 pola berbentuk naga yang terukir di atasnya. Setiap kali dia berdering, seekor naga emas akan mengelilingi menara lonceng. Yao Zhenghui hanya bisa berdering sekali. Bahkan Yukian yang paling kuat pun pernah mencobanya sebelumnya. Dia membunyikan bel paling banyak 5 kali. Saat itu, 5 naga emas sedang terbang ke sana kemari. Pemandangannya belum lagi betapa spektakulernya. Hou Zhen menjelaskan kepada Dev, matanya penuh dengan antisipasi dan keterbukaan. Tampaknya pemandangan 5 naga emas terbang pada saat itu sangat mengejutkannya. Ternyata banyak sekali detail tentang membunyikan lonceng bermotif naga ini. Nanti aku coba. Dev menjadi tertarik pada jam pola naga. Dev, dengan kekuatanmu, kamu masih ingin membunyikan lonceng naga. Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa memanjat menara lonceng. Jika kamu mendapat serangan balik dari lingkaran sihir itu, kamu mungkin kehilangan nyawamu. Apa kamu pikir kamu bisa mencobanya hanya karena kamu manusia? Kal di samping berkata pada Dev. Obrolan meriah Dev dengan Hani barusan telah membuat Kal merasa tidak puas dengan Dev. Berhasil atau tidak, kita tetap harus mencobanya. Jika kita begitu takut bahkan tidak memiliki keberanian untuk mencobanya, apa yang akan terjadi tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi kita. Dev tersenyum tipis dan berkata, Dev, kamu berasal dari dunia sekuler, jadi kamu tidak tahu kengerian lonceng berpola naga ini. Begitu kamu melihatnya, kamu mungkin tidak akan mengatakan itu. Kal tersenyum dingin dan tidak berkata apa-apa. Dev, jangan coba-coba pamer. Kamu tidak bisa mengetuk bel berpola naga ini. Mari kita lihat apakah orang lain dalam daftar berani mencobanya nanti. Hani memperingatkan Dev. Dev tidak berbicara, tetapi tekadnya untuk membunyikan lonceng bertanda naga tidak dapat diubah, dan dia sepertinya bisa merasakan bahwa lonceng bertanda naga itu sepertinya memanggilnya. Bab 2289, Dua Cincin. Pada saat ini, di atas menara lonceng, Yao Zhenghui melambai kepada semua orang, lalu melihat ke lonceng emas dan palu yang tergeletak di samping, lalu dia menjadi marah dan berteriak keras, dan kekuatan spiritual di tubuhnya meledak seketika. Saya melihat Yao Zhenghui berjuang untuk mengambil palu, Dev sangat bingung saat melihat Yao Zhenghui berjuang untuk mengambil palu. Apakah tidak ada formasi di palu lonceng ini? Dev bertanya pada Hou Zhen. Namun, Hou Zhen tidak berbicara, tetapi Kal di samping berkata, tidak ada formasi pada palu lonceng ini, tapi jangan meremehkan palu lonceng ini. Kudengar itu terbuat dari batu terbang dari langit dan beratnya puluhan ribuan kilogram. Saya kira Anda bahkan dapat menerimanya. Saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bangun. Ketika Dev mendengar ini, dia terkejut. Palu tembaga sekecil itu sebenarnya memiliki berat puluhan ribu kilogram. Jika digunakan sebagai senjata, itu pasti senjata yang bagus. Dev tidak berkata apa-apa, tapi menatap Yao Zhenghui di menara lonceng dengan penuh perhatian. Saya melihat aura seluruh tubuh Yao Zhenghui meningkat, dan dengan seluruh kekuatannya, dia memukul keras jam berpola naga dengan palu di tangannya. Bus!
Loncengnya sedikit bergetar, diikuti oleh bel yang menggetarkan hati yang menyelimuti seluruh alun-alun. Semua orang sepertinya mabuk oleh lonceng yang merdu. Saat bel berbunyi, pola naga pada jam pola naga bersinar dengan cahaya keemasan. Raungan naga terdengar, lalu seekor naga emas melonjak langsung dari lonceng pola naga, lalu terus terbang mengelilingi menara lonceng. Semua orang melihat naga emas yang melayang di udara, dan semua orang sangat bersemangat. Aku belum pernah melihat naga emas lepas landas selama bertahun-tahun. Tidak, sejak konferensi dunia rahasia ditutup, tidak ada yang membunyikan bel naga. Kekuatan Yao Zhenghui masih sekuat dulu. Semua orang membicarakannya. Dan di tengah diskusi semua orang, Yao Zhenghui terlihat berjuang untuk mengangkat palu lagi. Tindakan seperti itu membuat semua orang terdiam dalam sekejap dan menatap Yao Zhenghui dengan heran. Di tengah keterkejutan semua orang, Yao Zhenghui mengayunkan palu lagi dan membunyikan bel berpola naga. Dengan bunyi bel yang merdu, naga emas lainnya naik ke langit. Dua naga emas terus terbang mengelilingi menara lonceng, pemandangannya sangat spektakuler. Pada saat ini, Yao Zhenghui tidak bisa lagi memegang dan meletakkan kembali palu lonceng di tangannya. Namun, dia mampu membunyikan lonceng pola naga 2 kali. Ini dianggap sebagai kekuatan tertinggi di antara generasi muda biksu di 8 besar alam rahasia. Ya Tuhan, aku benar-benar tidak menyangka kekuatan Yao Zhenghui mampu membunyikan lonceng naga 2 kali. Luar biasa. Seseorang menghela nafas. Setelah kedua naga emas itu melayang di udara sejenak, mereka akhirnya berubah menjadi cahaya keemasan dan kembali ke jam pola naga. Pada saat ini, Yao Zhenghui melompat turun dari menara lonceng dengan kegembiraan sebagai pemenang di wajahnya. Begitu Yao Zhenghui mendarat, banyak orang bergegas maju dan menyapa Yao Zhenghui satu demi satu, ingin menjilat pria sombong dari 8 alam rahasia ini. Mengapa orang-orang ini bertingkah seolah-olah mereka belum pernah melihat dunia? Sepertinya tidak ada perbedaan antara 8 alam rahasia dan dunia sekuler. Melihat semua orang menyukai Yao Zhenghui, Dev mencibir dan berkata. Namun, kalimat ini terdengar oleh Yao Zhenghui yang kebetulan lewat. Yao Zhenghui tertegun sejenak, lalu berhenti dan menatap Dev. Siapa kamu? Kamu berasal dari dunia rahasia mana? Yao Zhenghui bertanya pada Dev. Tuan Yao, ini adalah dunia rahasia sekte api kami, anggota keluarga Zefri. Nora tidak menunggu Dev berbicara dan segera memperkenalkannya. Keluarga Zefri di alam rahasia gerbang api. Yao Zhenghui sedikit mengernyit, saya belum pernah mendengar ada orang jenius yang keluar dari keluarga Zefri. Mengapa Anda berbicara begitu keras? Baru saja saya mendengar tentang dunia sekuler. Kapan dunia sekuler layak dibandingkan dengan dunia rahasia kita? Bab 2290, Keingintahuan. Tuan Yao, nama orang ini adalah Dev. Dia berasal dari dunia sekuler dan belum pernah melihat dunia. Melihat Dev diperhatikan oleh Yao Zhenghui, Kal melangkah maju untuk membantu. Orang-orang dari dunia sekuler. Mata Yao Zhenghui menyipit, kapan orang-orang dari dunia sekuler diizinkan untuk berpartisipasi dalam konferensi alam rahasia kita? Tuan Yao, sekarang Tuan Dev berasal dari keluarga Zefri kami dan berada di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi alam rahasia atas nama keluarga Zefri kami. Nora buru-buru menjelaskan. Membiarkan anak laki-laki dari dunia sekuler mewakili keluarga Zefrimu akan sangat memalukan bagi alam rahasia sekte api kita. Kali ini, Jin Yuan datang, lalu memberi hormat pada Yao Zhenghui dan berkata, Tuan Yao, nama saya Jin Yuan, dari Paviliun Zanyu di alam rahasia sekte api. Ternyata itu adalah saudara Jin, yang sudah lama kukagumi. Yao Zhenghui mengepalkan tinjunya, lalu bertanya, apa yang terjadi dengan pria bernama Dev ini? Apakah dia benar-benar dari dunia sekuler? Ya, dia berasal dari dunia sekuler. Saya tidak tahu apa hubungannya dengan keluarga Zefri, jadi keluarga Zefri memberinya kuota untuk berpartisipasi dalam konferensi alam rahasia. Jin Yuan berkata jujur. Benar-benar seperti itu. Mata Yao Zhenghui kembali tertuju pada Dev. Tuan Yao, sebenarnya. Nora ingin menjelaskan, tapi disela oleh Yao Zhenghui dengan lambaian tangannya, lalu berkata, saya harus melaporkan masalah ini dengan jujur. Merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap peraturan yang mengizinkan orang-orang dari dunia sekuler untuk berpartisipasi dalam konferensi alam rahasia. Setelah mengatakan itu, Yao Zhenghui berhenti, naik ke udara, dan mendarat di platform tinggi dalam sekejap. Zhenghui, apa yang terjadi tadi? Yao Qisheng, pemimpin sekte Guntur Ungu, bertanya. Apa yang baru saja terjadi di bawah dapat dilihat dengan jelas dari platform yang tinggi. Guru, murid saya baru saja mengetahui bahwa orang-orang dari dunia sekuler muncul di konferensi alam rahasia. Kata Yao Zhenghui. Apa, ada orang dari dunia sekuler? Apa yang terjadi? Yuqian mengerutkan kening dan berkata.
Sebagai orang yang menguasai wacana dalam konferensi rahasia, jika ada yang terang-terangan melanggar aturan, tidak apa-apa. Tuan Yu, saya baru saja di bawah sana dan mendengar seseorang berkata bahwa seseorang dari dunia sekuler memasuki konferensi dunia rahasia. Nama pria itu adalah Dev. Dia dibawa oleh keluarga Zefri dari alam rahasia Sekte Api. Yao Zhenghui mengatakannya dengan jujur. Setelah Yu Qian mendengar ini, dia segera mengalihkan perhatiannya ke Tono yang duduk di satu sisi. Tono, apa yang sebenarnya terjadi? Yu Qian bertanya. Semua orang juga mengalihkan perhatian mereka ke Tono, bertanya-tanya mengapa Tono membawa seseorang dari dunia sekuler ke sini. Anda harus tahu bahwa tempat untuk berpartisipasi dalam konferensi dunia rahasia ini sangat berharga, tetapi Tono bersedia memberikan tempat kepada seseorang dari dunia sekuler. Tuan Yu, Tuan Dev memang anggota dunia sekuler, tetapi dia juga anggota keluarga Zefri saya, jadi mewakili keluarga Zefri kami di konferensi dunia rahasia ini sepenuhnya mematuhi peraturan. Saya yakin banyak keluarga yang memiliki perwakilan keluarga sendiri di dunia sekuler, bahkan ada beberapa keluarga yang mengirimkan orangnya ke dunia sekuler. Tidak ada yang mengejutkan dalam hal ini. Mungkinkah orang-orang yang kembali dari dunia sekuler tidak bisa mewakili keluarga di konferensi alam rahasia? Tono sebenarnya sudah memikirkan kata-katanya. Tuan Dev, Yu Qian memandang Tono dengan kebingungan di wajahnya, apakah pria ini seorang pejuang atau biksu? Anda benar-benar memanggilnya dengan hormat. Tampaknya dia memiliki hubungan yang tidak biasa dengan keluarga Zefri Anda. Tuan Dev adalah seorang biksu dan baik terhadap keluarga Zefri kami, jadi semua yang ada di keluarga Zefri kami sekarang harus menjadi milik Tuan Dev. Kata Tono. Begitu kata-kata Tono keluar, semua orang terkejut, hanya ekspresi wajah Tan Ri yang tidak berubah. Meski begitu, aku sangat ingin bertemu orang ini. Yu Qian menjadi sangat penasaran dengan Dev. Bahkan yang lain penasaran siapa Dev, dan dia benar-benar bisa membuat Tono mengatakan ini. Zheng Hui, kepala keluarga Yu penasaran, pergi dan bawa orang bernama Dev ini. Yao Qisheng berkata pada Yao Zheng Hui. Bab 2291, pamerkan kekuatanmu. Ya, Yao Zheng Hui mengangguk, lalu melompat dan mendarat di depan Dev. Nak, kepala keluarga Yu di platform tinggi ingin bertemu denganmu, ikut aku. Yao Zheng Hui berkata pada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia hanya ingin pergi ke platform tinggi dan bertemu dengan para pembicara di 8 alam rahasia ini. Mengikuti Yao Zheng Hui, Dev melompat ringan dan mencapai platform tinggi. Ketika Dev berdiri di depan semua orang, banyak orang yang terkejut, mereka tidak menyangka Dev masih begitu muda. Tuan Dev. Melihat Dev, Tono berdiri dan menyerahkan kursinya kepada Dev. Sebagai anggota Istana Tianlong, Tono harus menghormati Dev, penguasa istana. Selain itu, alasan Tono melakukan ini di depan umum adalah agar semua orang melihatnya, sehingga ketika orang-orang ini tertarik pada Dev, mereka harus mempertimbangkan keluarga Zefri. Klan Zefri tua, tidak perlu seperti ini, duduk saja. Dev melambaikan tangannya, meminta Tono untuk duduk, lalu menyapukan pandangannya ke depan semua orang. Menghadapi pembicara utama di 8 alam rahasia, Dev bahkan tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Apakah kamu Dev? Yu Qian memandang Dev dan bertanya. Ya. Dev mengangguk. Apakah kamu dari dunia sekuler? Yu Qian bertanya lagi. Ya, jawab Dev tanpa ekspresi. Yu Qian terus menatap Dev, dan kemudian berkata dengan sedikit terkejut, saya tidak menyangka bahwa di dunia sekuler, Anda benar-benar dapat mengembangkan kekuatan dari 3 alam gangguan. Tampaknya meskipun energi spiritual pulih gagal, penindasan terhadap hukum langit dan bumi telah berkurang. Banyak. Yu Qian juga berpikir bahwa Dev mampu berkultivasi ke kondisi gangguan di dunia sekuler karena kekuatan represif dari hukum langit dan bumi berkurang. Tuan Yu, jangan khawatirkan dia untuk saat ini. Saya pikir kita harus melanjutkan. Saya kira ada banyak orang yang bersiap dan menunggu untuk membunyikan bel naga. Yao Qisheng berkata pada Yu Qian. Oke, Yu Qian mengangguk, lalu memandang anak-anak muda yang berdiri di belakangnya dan berkata, siapa di antara kalian yang ingin mencoba? Ayah, biarkan aku yang melakukannya. Yu Jiameng, mengenakan syal kasa, berdiri. Ya, Yu Qian mengangguk, kamu harus berhati-hati dan jangan pamer. Mengerti. Setelah Yu Jiameng berkata, dia melompat dan mendarat di depan menara lonceng. Mendorong pintu perunggu, Yu Jiameng masuk. Namun kali ini, Yu Jiameng membutuhkan waktu lebih lama, lebih dari 40 menit, untuk sampai ke menara lonceng. Melihat putrinya mencapai puncak menara lonceng dengan selamat, Yu Qian jelas merasa lega. Alasan mengapa aturan membunyikan lonceng konferensi dunia rahasia kali ini diubah adalah karena Yu Qian ingin putrinya membunyikan bel berpola naga.
Meskipun membunyikan bel bertanda naga membutuhkan banyak energi spiritual dan berbahaya, setiap kali Anda membunyikan bel bertanda naga, itu merupakan latihan untuk diri Anda sendiri. Yu Jiameng naik ke menara lonceng, menarik napas dalam-dalam, mengambil palu, lalu memukul lonceng naga dengan keras. Saat palu lonceng menghantam bel berpola naga dengan keras, bel yang merdu berbunyi, dan kemudian seekor naga emas muncul. Semua orang mulai bersorak, mereka tidak menyangka bahwa seorang gadis bernama Yu Jiameng bisa membunyikan bel pola naga. Yu Jiameng terlihat sangat percaya diri saat ini, memegang palu bel, ingin membunyikannya lagi. Tapi kali ini, saat palu lonceng menghantam lonceng berpola naga, tidak ada suara bel, melainkan kekuatan kejutan balasan yang sangat besar, menyebabkan palu lonceng jatuh ke tanah, dan tubuh Yu Jiameng terbang langsung keluar dari menara lonceng. Memuntahkan seteguk darah di udara. Menger. Melihat ini, Yu Qian melompat dengan cepat dan melangkah maju untuk menangkap Yu Jiameng. Ayah, aku baik-baik saja. Yu Jiameng menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, aku tidak menyuruhmu untuk tidak berani. Kamu harus tahu bahwa kekuatan anti gempa jam pola naga ini bisa membunuh orang kapan saja. Yu Qian berkata pada Yu Jiameng dengan marah dan tertekan. Bab 2292, ketuk sekali. Yu Jiameng menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dia benar-benar ingin bekerja keras untuk mengekspresikan dirinya sekarang, tapi dia akhirnya menjadi sedikit memaksa. Jika ayahnya tidak mengambil tindakan tepat waktu, dia akan terluka. Yu Qian membawa Yu Jiameng ke platform tinggi, dan kemudian berkata kepada semua orang, lonceng pola naga bukanlah sesuatu yang dapat Anda bunyikan dengan santai. Ini mengancam jiwa. Jika Anda merasa tidak cukup kuat, jangan pamer. Untuk membunyikan bel, Zong, apakah layak mempertaruhkan nyawamu sendiri? Perkataan Yu Qian membuat banyak orang yang ingin mencobanya mundur, memang tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa hanya untuk membunyikan bel. Sekalipun mereka cedera, itu tidak sepadan. Lagi pula, mereka ada di sini untuk bertanding. Jika mereka cedera, bagaimana mereka bisa bersaing? Apakah ada di antara kalian yang bersedia mencobanya? Yu Qian melihat 3 orang yang tersisa dalam daftar di belakangnya dan bertanya. Ketiga orang itu saling memandang dan kemudian menggelengkan kepala, jika mereka repot-repot membunyikan bel bertanda naga, kompetisi selanjutnya pasti akan terpengaruh. Tuan Yu, konferensi alam rahasia sudah bertahun-tahun tidak diadakan. Kami benar-benar ingin melihat Tuan Yu membunyikan lonceng naga dan melihat pemandangan spektakuler 3 naga lepas landas. Kali ini, Yao Zhenghui berkata pada Yu Qian. Yu Qian tertegun sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku sudah tua, aku khawatir aku tidak bisa mengetuk lagi. Tuan Yu, karena itu masalahnya, saya masih ingin mencobanya dan melihat apakah saya dapat membuat adegan 3 naga lepas landas. Yao Zhenghui sebenarnya ingin membunyikan bel pola naga lagi. Kata-kata Yao Zhenghui membuat semua orang tercengang. Bahkan gurunya Yao Qisheng mengerutkan kening dan berkata, Zhenghui, apa yang kamu bicarakan? Mampu membunyikan bel pola naga 2 kali sudah sangat bagus. Lagi pula, kamu baru saja membunyikan lonceng pola naga, dan kekuatan spiritualmu belum pulih. Jika kamu memukulnya lagi, bukankah kamu akan mendekati kematian? Yao Qisheng menegur Yao Zhenghui dengan keras sejak konferensi alam rahasia diadakan, tidak ada yang pernah mengajukan permintaan seperti itu. Semua orang juga mulai membicarakan Yao Zhenghui. Yao Zhenghui adalah orang nomor 1 dalam daftar, dan sepertinya dia sangat tidak puas dengan membunyikan lonceng naga 2 kali. Gila sekali, kamu sebenarnya ingin mengetuknya lagi. Bahkan kepala keluarga Yu pun tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengetuknya lagi, kan? Ada apa dengan Yao Zhenghui hari ini? Apakah dia sedikit tidak normal? Semua orang membicarakannya, tapi Yao Zhenghui tidak menganggapnya serius. Dia tidak peduli dengan teguran tuannya, dan masih berkata kepada Yu Qian, Tuan Yu, saya sedikit tidak puas dengan hasil saya sekarang. Jika saya diizinkan mengetuk sekali, saya pasti bisa mengetuk 3 kali. Naga lepas landas. Yao Zhenghui terlihat percaya diri, tapi Yu Qian menatapnya dengan tenang, lalu berkata, apakah kamu ingin melumpuhkan 3 naga yang melonjak dan membiarkan semua orang melihat bahwa kekuatanmu bisa menyamaiku? Yu Qian tahu bahwa alasan mengapa Yao Zhenghui bersikeras untuk mengetuk sekali dan 3 kali hanyalah untuk menunjukkan kekuatannya di depan semua orang dan membuat semua orang melihat bahwa Yao Zhenghui tidak lebih buruk darinya. Ambisi Yao Zhenghui sangat besar, bahkan melebihi masternya Yao Qisheng. Tuan Yu, seperti kata pepatah, ombak di belakang sungai yang mendorong ombak ke depan, dan yang muda lebih baik daripada yang biru. Anda tidak ingin kami, kaum muda, hidup di bawah sayap Anda selamanya, bukan? Yao Zhenghui tersenyum ringan. Zhenghui, mengapa kamu berbicara dengan Patriark Yu? Cepat minta maaf kepada Patriark Yu. Ketika Yao Qisheng melihat ini, dia langsung memarahi Yao Zhenghui.
Tapi Yukian melambaikan tangannya, tanpa ada rasa tidak senang di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, Master Sekte Yao, dapat dimengerti bahwa Anda masih muda dan energik, dan semua urusan di alam rahasia harus diambil alih oleh anak muda. Lagi pula, kita semua sudah tua. Kemudian Yukian melihat ke arah Yao Zhenghui dan berkata, kamu ingin membunyikan bel pola naga lagi, saya berjanji, tapi sebelum kamu menyerang, saya juga ingin meregangkan otot dan tulang saya, jika tidak maka akan berkarat. Bab 2293, Pil Penambah Semangat. Setelah Yukian selesai berbicara, tidak ada yang melihat gerakan Yukian, tetapi mereka melihat tubuhnya telah melayang turun dari platform tinggi dan mendarat di luar menara lonceng. Segera setelah itu, nafas di tubuh Yukian mulai naik, dan nafas itu meledak dengan hebat, melesat langsung ke langit, semua orang merasakan nafas ini, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Saya melihat Yukian mendorong pintu perunggu menara lonceng dengan satu tangan dan berjalan masuk. Semua orang diam, memperhatikan dan menunggu dengan tenang, menunggu berapa lama waktu yang dibutuhkan Yukian untuk melewati jalan menuju puncak bel. Menara. Yao Zhenghui berdiri di belakang tuannya, menatap ke arah menara lonceng. Zhenghui, kamu sangat tidak sabar. Aku tahu kamu memiliki pil peningkat jiwa di tanganmu. Selama kamu meminum pil peningkat jiwa, kamu pasti bisa membuat 3 naga lepas landas. Tetapi pernahkah Anda memikirkannya, di mata publik, jika Anda meminum pil peningkat jiwa, orang lain tidak akan tahu. Jika orang-orang ini melacaknya, asal-muasal pil peningkatan spiritual ini tidak akan jelas. Yao Qisheng duduk di bangku batu dan memarahi Yao Zhenghui menggunakan teknik transmisi suara. Yao Zhenghui menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba berseru, dan melihat sosok Yukian muncul di puncak menara lonceng. Ini, kekuatan Patriark Yu terlalu kuat. Berapa lama untuk mencapai puncak? 10 menit. Seharusnya kurang dari 10 menit, kan? Jangan bicara tentang berapa kali Patriark Yu bisa menelepon. Dengan kecepatan dia mencapai puncak, saya khawatir Yao Zhenghui tidak akan bisa mengejarnya. Itu tidak benar. Orang kecil yang menduduki peringkat 1 daftar selebriti tidak tahu siapa nama belakangnya, dan dia masih bersaing dengan kepala keluarga Yu. Saat semua orang terkejut, mereka juga mulai mengejek Yao Zhenghui. Anda harus tahu bahwa orang-orang ini menyanjung Yao Zhenghui ketika Yao Zhenghui membunyikan bel naga 2 kali. Tapi Yao Zhenghui tidak tahu apa yang salah dan benar-benar mengikuti Yukian. Sekarang semua orang menoleh ke Yukian. Bagaimanapun, Yukian adalah pembicara dari 8 alam rahasia, siapa yang tidak akan memberinya wajah. Wajah Yao Zhenghui juga penuh rasa malu saat ini, dan wajahnya menjadi merah dan putih. Pada saat ini, saya melihat Yukian mengambil palu lonceng, terlihat sangat santai, tidak seberat yang lain. Segera setelah itu, palu lonceng melewati udara, dan bayangan muncul dalam sekejap, dan kemudian menghantam lonceng pola naga dengan keras. Tung! Lonceng merdu berbunyi, disusul hembusan napas besar yang memicu hembusan angin dan ombak, menuju ke segala arah. Semua orang di alun-alun merasakan napas mereka tersendat dan pikiran mereka terus bergetar. Jam pola naga terus bergetar, dan naga emas langsung naik ke langit dari jam pola naga. Sebelum semua orang bisa bereaksi dari aura besar itu, bel merdu lainnya berbunyi. Naga emas lainnya membubung ke langit, dan 2 naga emas melayang di udara, terus membubung. Tung! Yukian melambaikan palu di tangannya lagi, dan bel ketiga berbunyi. Ketiga pukulan ini dilakukan hampir sekaligus, dan saya tidak dapat melihat betapa sulitnya menjadi rendah hati. 3 naga terbang. Semua orang menyaksikan dengan penuh semangat saat 3 naga emas melayang di udara, berputar mengelilingi menara lonceng. Pada saat ini, Yukian terlihat menaikkan bel tinggi-tinggi lagi. Tuan Yu, apakah ini yang keempat kalinya? Bisakah kita melihat pemandangan 4 naga emas lepas landas? Semua orang memandang Yukian dengan kaget, menantikan palu keempat Yukian. Tung! Akhirnya, palu lonceng di tangan Yukian jatuh lagi dan mengenai jam pola naga dengan keras. Pola naga pada jam pola naga berubah menjadi naga emas, melayang di udara. Ini 4, sebenarnya 4. Tuan Yu benar-benar menyembunyikan rahasianya, dan Yao Zhenghui tidak tahu harus berbuat apa dan bersaing dengan Tuan Yu. Wajahku ditampar sekarang, lihat betapa sombongnya Yao Zhenghui. Semua orang banyak bicara, dan mereka mengejek Yao Zhenghui. Pada saat ini, wajah Yao Zhenghui lebih buruk daripada makan kotoran, dan bahkan wajah Yao Qisheng pun sama jeleknya. Bab 2294, saya ingin mencoba. Sepertinya kekuatan Patriark Yu tersembunyi dengan baik. Yao Qisheng menghela nafas pelan. Di platform tinggi, semua orang memperhatikan naga emas yang melayang di udara dengan penuh perhatian, dan mereka semua sangat terkejut.
Hanya Dev yang mengerutkan kening, ekspresinya tampak sedikit menyakitkan. Karena saat ini, Dev merasakan kekuatan naga di tubuhnya kembali tertarik, apalagi melihat naga emas itu di udara, yang membuat Dev ingin bergegas mati-matian. Dia ingin melepaskan seluruh kekuatan naga di tubuhnya, lebih seperti mengubah dirinya menjadi naga emas dan terbang. Tapi dia tidak bisa melakukan ini di depan umum, jika rahasianya semakin terbongkar, dia akan diincar banyak orang. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak cukup untuk mengikuti salah satu dari 8 alam rahasia untuk melawannya. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan kegelisahan di tubuhnya. Lihat, Tuan Yu telah mengangkat palu lagi. Saat ini, seseorang berteriak keras. Semua orang melihatnya dengan kaget, melihat aura di tubuh Yu Qian terus meningkat, ekspresi wajahnya menjadi serius, dan palu di tangannya terangkat tinggi lagi. Dia hendak membunyikan bel bertanda naga untuk kelima kalinya, tetapi jelas bahwa Yu Qian tidak terlalu santai untuk kelima kalinya, palu yang diangkat tinggi tidak langsung jatuh. Jika pukulan ini gagal membunyikan lonceng bertanda naga, kemungkinan besar lonceng bertanda naga akan terluka oleh kekuatan serangan baliknya. Setelah beberapa saat, Yu Qian mengertakkan gigi dan mengayunkan palu ke bawah, memukul jam pola naga dengan keras. Tung! Lonceng berpola naga berbunyi, dan bel merdu berbunyi lagi. Mendengarkan suara bel, hati Yu Qian menjadi tenang dan dia menjatuhkan palu di tangannya ke tanah. Pada saat ini, 5 naga emas melayang di udara, dan seluruh alun-alun diterangi oleh cahaya keemasan. Semua orang melihat momen mengejutkan ini, dengan mulut terbuka lebar dan tidak ada satu suara pun yang keluar. Dengan senyuman di wajahnya, Yu Qian melompat dari menara lonceng dan mendarat langsung di platform yang tinggi. Tuan Yu, kamu benar-benar menyembunyikan rahasiamu. Tuan Yu, dengan kekuatanmu, kamu dapat membunyikan lonceng naga 5 kali dengan mudah. Bahkan yang ke-6 kalinya, aku khawatir itu akan sangat mudah. Tuan Yu, dalam kompetisi hari ini, Anda harus meminta bawahan Anda untuk membiarkan kami memimpin. Di platform tinggi, banyak pemimpin sekte dan keluarga bangsawan maju untuk memuji Yu Qian. Yu Qian melambaikan tangannya, lalu melirik ke arah Yao Zhenghui kali ini, Yao Zhenghui menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, wajahnya terbakar. Tuan Yu, kamu benar-benar kuat. Kamu bisa membunyikan lonceng naga 5 kali sekaligus, yang berada di luar jangkauan kami, orang tua. Sekarang sudah larut. Menurutku konferensi harus dimulai, kan? Yao Qisheng tahu bahwa jika mereka terus menunggu, mereka hanya akan semakin dipermalukan, jadi dia buru-buru mendesak konferensi untuk dimulai. Jika mereka masih bisa mempertahankan hasil mereka dalam kompetisi, mereka masih bisa mendapatkan muka. Karena Master Sekte Yao sangat tidak sabar, maka konferensi kita akan secara resmi dimulai dan biarkan semua murid rahasia bersiap untuk memasuki ring. Yu Qian mengangguk dan berkata, "Tunggu sebentar." Saat ini, Dev berbicara. Mata semua orang tertuju pada Dev, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Dev. "Anak muda, apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan?" Yu Qian bertanya dengan ekspresi tidak senang. Tuan Yu, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa siapapun dapat mencoba jam pola naga ini? Jadi aku ingin mencoba membunyikan bel bermotif naga itu ya? Kata Dev. Kamu ingin mencobanya? Yu Qian sedikit terkejut. Yang lain juga menunjukkan rasa jijik, dan semua penonton mulai berteriak lebih keras lagi. Dev, kamu hanya mengalihkan perhatian dari kekuatan alam ketiga. Kamu masih ingin membunyikan lonceng naga dan bermimpi. Jin Yuan berada di antara penonton dan mengejek Dev dengan keras. Mari kita tidak membicarakan apakah bel berpola naga ini bisa berbunyi. Bahkan jika kamu tidak bisa menerobos jalan menuju menara lonceng, mengapa membuang-buang waktu? Kata Yu Qian. Jika kamu tidak mencobanya, bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak bisa mengoper dan aku tidak bisa mengetuk suaranya? Siapapun bisa mencobanya. Kamu sendiri yang mengatakannya. Kata Dev tidak rendah hati atau sombong. Bab 2295, Kerangka. Yu Qian tidak bisa berkata-kata oleh Dev, karena kata-kata ini memang diucapkan olehnya sendiri. Wah, karena kamu bilang begitu, izinkan aku mencobanya, tapi hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Jika kamu mati di dalam, itu tidak ada hubungannya dengan siapapun. Kata Yu Qian dengan wajah dingin. Tidak masalah. Dev mengangguk. Tuan Dev, apakah Anda benar-benar akan membunyikan lonceng berpola naga? Anda harus tahu bahwa ada formasi di lorong menuju puncak menara lonceng, dan Anda mungkin terjebak di dalamnya. Tono bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, Tuan Zefri, saya yakin. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat menuju menara lonceng.
Tubuh Dev mendarat dengan mantap di depan menara lonceng, lalu dia membuka pintu perunggu dan masuk tanpa ragu-ragu. Begitu dia masuk, Dev merasakan aura pembunuh yang mengerikan datang ke wajahnya. Melihat tangga naik, Dev melangkah. Tepat ketika kaki Dev menginjaknya, dunia tiba-tiba mulai berputar, dan tubuh Dev melayang tak terkendali. Pemandangan di depan Dev juga berubah. Bukan lagi jalan menanjak. Saat ini, dia sepertinya telah sampai di sebuah tebing. Di atas tebing itu, ada jalan berkelok-kelok yang mengarah langsung ke puncak gunung. Apakah ini ilusi dalam formasi? Dev melihat sekeliling dengan pandangan kosong, perubahan mendadak ini pasti memicu ilusi di dalam lingkaran. Melihat jalan setapak yang berkelok-kelok, Dev berjalan langsung menyusuri jalan setapak menuju puncak gunung. Dev menemukan bahwa saat dia terus berjalan ke atas, dia merasakan tekanan di sekitarnya semakin kuat. Ketika dia hendak mencapai puncak gunung, Dev merasa seperti ada gunung besar yang menekannya. Tulang-tulang tubuh Dev bergetar terus-menerus, dan seluruh tubuhnya sudah basah oleh keringat. Dev mengertakkan gigi dan menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya, dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mematahkan ilusi ini adalah dengan mencapai puncak gunung. Tuung! Bersamaan dengan suara mendengung, tubuh Dev sepertinya telah melewati penghalang, dan tekanan pada tubuhnya menghilang seketika. Saat ini, Dev juga telah mencapai puncak gunung. Puncak gunungnya memang tidak besar, namun di salah satu sisi puncaknya, kerangka naga raksasa melayang di sana. Kerangka naga itu bersinar dengan warna putih hutan, sudah lama tidak memiliki kulit dan daging, tidak diketahui sudah berapa lama ia mati. Dan di tempat tengkorak naga raksasa, kristal naga yang memancarkan kilau kristal langsung menarik perhatian Dev. Dev buru-buru melangkah maju dan mengambil kristal naga. Ketika kristal naga dipegang di tangannya, kristal naga di tubuh Dev mulai bersinar. Kedua kristal naga itu sepertinya memiliki semacam hubungan, dan panggilan yang dirasakan Dev ketika dia berada di luar menara lonceng seharusnya berasal dari kristal naga ini. Bukankah ini hanya ilusi? Melihat kristal naga di tangannya dan merasakan kekuatan sebenarnya dari naga di kristal naga, Dev sedikit bingung. Dia seharusnya berada di menara lonceng saat ini, dan bukankah ini ilusi yang diciptakan oleh lingkaran sihir di lorong itu? Apa yang terjadi? Dev sedikit mengernyit, lalu melihat ke kerangka naga raksasa itu. Apa yang terjadi dengan naga raksasa ini? Mengapa ia mati di sini? Di mana tempat ini? Serangkaian pertanyaan membuat Dev sedikit bingung. Namun, perasaan sebenarnya dari kristal naga di tangannya membuat Dev merasa bahwa tempat ini tidak terasa seperti berada dalam ilusi. Tapi jika itu bukan ilusi, lingkaran sihir di lorong itu mungkin adalah susunan teleportasi yang memindahkan Dev ke tempat ini. Mungkinkah ketika orang lain memasuki menara lonceng, mereka juga diteleportasi ke sini? Dev bingung. Pada akhirnya, karena dia tidak dapat memahaminya, Dev berhenti berpikir dan langsung menelan kristal naga di tangannya. Ketika kristal naga memasuki tubuh Dev, kerangka naga raksasa di sampingnya langsung berubah menjadi bubuk dan tertiup angin. Bab 2296, Menunggu. Merasakan kristal naga berenang di tubuhnya, Dev buru-buru duduk bersila, lalu mengarahkan kristal naga yang tertelan lebih dekat ke kristal naga di tubuhnya. Segera, kedua kristal naga itu bertemu, dan akhirnya semburan cahaya menyilaukan keluar dari dada Dev, dan kedua kristal naga itu menyatu. Kekuatan naga ilahi yang sangat besar, seperti kuda liar yang berlari liar, mulai berlari kencang di tubuh Dev, dan berpotensi menembus tubuh Dev dan terbang langsung ke langit. Melihat ini, Dev buru-buru menjalankan teknik kondensasi jantung, mulai menyempurnakan kekuatan naga, dan mengubahnya menjadi kegunaannya sendiri. Tepat ketika Dev sedang menyempurnakan kekuatan naga, semua orang di luar menara lonceng sudah tidak sabar. Sudah lebih dari 1 jam, dan Dev belum terlihat menaiki menara lonceng. Dia pasti mati di lorong, kan? Kamu berani mencoba walaupun kamu memiliki kekuatan untuk berada di 3 alam, bukankah ini mencari kematian? Dia berasal dari dunia sekuler, bagaimana dia bisa memahami bahaya di dunia rahasia kita? Semua orang banyak berbicara, mengira Dev sudah mati di dalam, lagi pula, sudah lebih dari 1 jam dan Dev masih belum terlihat. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu dan membuang nyawamu. Kal tersenyum dingin. Hani di samping menatap tajam ke arah Kal, dan kemudian melihat dengan cemas ke arah menara lonceng. Dia sangat mengkhawatirkan Dev. Jika dia mengetahui hal ini, dia seharusnya menghentikan Dev mengambil risiko. Melihat ekspresi khawatir Hani, Kal menjadi semakin marah dan semakin membenci Dev. Tono, ini orang yang kamu bawa. Bahkan sebelum Bidou menyadarinya, kami telah kehilangan 1 orang dari alam rahasia Sekte Api untuk berpartisipasi. Jika kita kalah kali ini, keluarga Zefri akan menanggung semua sumber daya, dan saya, Pavilion Zanyu, tidak akan mengurusnya.
Jin Lifu berkata dengan marah kepada Tono. Bagaimanapun, mereka berdua berasal dari alam rahasia gerbang api. Mereka awalnya adalah kontestan di alam rahasia yang sama, tetapi sekarang Dev mencoba untuk memamerkan bakatnya, tetapi dia membunyikan bel naga, dan sekarang dia sudah mati di dalam alam rahasia gerbang api tanpa satu orang dan jatuh ke posisi pasif. Tono tidak berbicara, tetapi melihat ke menara lonceng dengan gugup Dev tidak terlihat selama lebih dari 1 jam, yang membuat Tono sangat khawatir. Tuan Yu, saya pikir anak itu sudah mati di dalam. Mari kita mulai pertemuannya. Tidak perlu menunggu lebih lama lagi, kata Yao Qisheng. Jika penantian tanpa akhir ini terus berlanjut, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, belum lagi Yao Zhenghui kehilangan muka hari ini, dan Sekte Zilei mereka masih menunggu untuk mendapatkannya kembali. Yukian melirik menara lonceng, lalu memandang Tono dan berkata, Tuan Zefri, kami tidak bertemu siapapun selama lebih dari 1 jam. Kami baru saja memulai pertemuan. Tidak, tunggu. Tuan Yu, kami menunggu. Saya yakin Tuan Dev akan mampu mencapai puncak menara lonceng. Tono berkata dengan ekspresi berdoa. Tuan Zefri, apa yang akan terjadi bahkan jika Dev mencapai puncak? Dia akan terluka parah saat itu. Saya khawatir dia bahkan tidak akan bisa mengambil palu, apalagi membunyikan bel berpola naga. Berhentilah membuang-buang waktu semua orang, kita semua menunggu kompetisinya. Yao Zhenghui berkata dengan tidak sabar. Hari ini dia kehilangan muka dan tidak bahagia, jadi dia hanya ingin melampiaskan amarahnya pada Tono. Tono mengabaikan Yao Zhenghui, tapi memandang Yukian dan berkata, Tuan Yu, mohon tunggu sebentar lagi. Tono tahu bahwa hanya kata-kata Yukian yang dapat menentukan kapan konferensi akan dimulai. Melihat tingkah Tono, Yukian mengangguk, oke, tunggu saja 5 menit lagi. 5 menit lagi, konferensi akan segera dimulai. Yukian berbicara, dan tidak ada orang lain yang berani mengatakan apapun, mereka hanya bisa menunggu selama 5 menit. Ketika Tono melihat ini, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi, dia hanya bisa berdoa agar Dev muncul dalam 5 menit ini. Dev, kamu harus muncul, dan tidak akan terjadi apa-apa. Hani mengepalkan tinjunya dan dalam hati berdoa untuk Dev. Bab 2297, Meragukan Kehidupan. Kal di samping sudah mengertakkan gigi karena marah. Dia tidak dapat memahami bahwa meskipun Dev menyelamatkan nyawa Hani tidak harus melakukan hal yang sama, bukan? Bagaimanapun, keduanya memiliki sedikit kontak, dan dia dan Hani adalah kekasih masa kecil. Kal tidak tahu kenapa. 5 menit berlalu dengan cepat. Tapi tidak ada keajaiban yang menunggu, Dev tidak muncul. Tono menghela nafas, tampak seperti sudah tua, dan duduk di bangku batu. Kilau di mata Hani menghilang seketika, dan ekspresi wajahnya penuh kesedihan. Nora dan Houzen juga merasa kecewa dan kasihan pada Dev. Oke, sudah waktunya. Yukian berdiri, menatap semua orang yang hadir, dan kemudian berkata, saya mengumumkan bahwa kompetisi di konferensi sekarang akan. Tepat ketika Yukian mengumumkan dimulainya konferensi, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di atas menara lonceng. Kemudian Dev muncul. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, dan mata semua orang tertuju padanya. Semua orang melihat sosok Dev perlahan muncul, tidak ada bekas luka atau noda darah di tubuhnya, dan dia tampak dalam kondisi sangat baik. Dev. Melihat Dev muncul di saat-saat terakhir, Hani berteriak tanpa ragu dan menangis kegirangan. Kal berdiri di samping Hani, gemetar karena marah dan mengepalkan tinjunya. Peter, yang berada di platform tinggi, mau tak mau sedikit mengernyit saat melihat putrinya begitu bersemangat. Bagaimanapun, Peter tidak tahu tentang Hani yang mengikuti Dev. Tuan Dev muncul. Tono masih sangat muda sehingga dia melompat kegirangan saat ini. Tono, apa yang membuatmu begitu senang? Bahkan jika dia mencapai puncak, apa gunanya? Pada akhirnya, aku khawatir dia bahkan tidak akan bisa mengambil palu. Jin Lifu menuangkan air dingin ke Tono dari samping. Tapi Tono tidak peduli. Dia tidak peduli apakah Dev bisa membunyikan lonceng naga. Selama Dev masih hidup, itu adalah yang terbaik untuknya. Dengan kekuatan gangguan alam ketiga, sudah sangat sulit untuk mencapai puncak. Apakah Anda dapat mengambil palu lonceng atau membunyikan lonceng pola naga tidak penting lagi. Tuan Zefri, biarkan Dev turun. Berhentilah berusaha menjadi berani, atau kamu akan benar-benar kehilangan nyawamu. Yukian sedikit terkejut saat melihat Dev bisa mencapai puncak, dia tidak ingin melihat Dev kehilangan nyawanya, jadi dia berkata pada Tono. Tono mengangguk dan hendak memanggil Dev turun, tetapi menemukan bahwa dengan lambaian tangan Dev, palu lonceng seberat puluhan ribu kilogram langsung berpindah dari tanah ke tangan Dev. Dev memegang palu lonceng dengan ekspresi santai di wajahnya, tanpa ada tanda-tanda usaha seperti orang lain.
Kali ini, semua orang tercengang dan memandang Dev dengan tidak percaya. Bahkan wajah Yu Qian penuh dengan keterkejutan, matanya tertuju pada Dev, seolah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Kali ini, Dev memegang palu lonceng di tangannya, lalu menimbangnya di tangannya, tidak terasa seberat yang dia katakan. Kemudian Dev melemparkan palu lonceng ke udara lagi, lalu menangkapnya, melemparkannya lagi, dan menangkapnya lagi. Operasi Dev mengejutkan semua orang. Tadi ada yang bilang Dev tidak bisa mengangkat palu jam, tapi sekarang Dev tidak hanya bisa mengangkatnya, tapi juga melemparkannya ke tangannya. Menurutmu itu menjengkelkan atau tidak? Ketika Yao Zhenghui melihat Dev bersantai dan melempar palu, dia mulai meragukan hidupnya. Dia tidak mengerti bagaimana Dev, seorang pria yang terganggu oleh 3 alam, melakukannya. Yao Zhenghui bukan satu-satunya yang meragukan kehidupan, banyak orang mulai meragukan kehidupan. Dev tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang di bawah, dia hanya merasa palu itu sangat ringan di tangannya, jadi dia melemparkannya dan mencobanya. Melihat jam berpola naga di depannya, Dev kemudian mengayunkan palu dan memukul jam berpola naga dengan keras. Bab 2298, kata terakhir. Semua orang diam-diam menyaksikan palu Dev jatuh, mereka ingin mendengar apakah Dev dapat membunyikan bel berpola naga. Tapi tepat setelah bel hammer milik Dev, tidak ada bel yang merdu berbunyi, tidak ada nafas menakutkan yang berterbangan, dan bahkan tidak ada jejak gerakan. Melihat pemandangan ini, semua orang menjadi gempar, dan banyak orang saling memandang dengan mata besar dan mata kecil. Melihat betapa mudahnya Dev mengambil palu, dia tidak mungkin tidak bisa membunyikan bel berpola naga, bukan? Tetapi bahkan jika itu tidak berdering, kekuatan tolak yang mengerikan dari lonceng pola naga seharusnya bisa membuat Dev terlempar. Mengapa sepertinya Dev tidak mendapat serangan balasan sama sekali? Ini agak luar biasa. Bagaimana situasinya? Yu Qian melihatnya dengan tatapan kosong, bertanya-tanya apa yang sedang dimainkan Dev. Hahaha, biarpun dia bisa mencapai puncak, dia bahkan tidak bisa mengetuknya. Jin Yuan tertawa. Huff, sudah kubilang sebelumnya bahwa tidak mungkin dia bisa membunyikan lonceng naga. Kal mendengus dingin, lalu menatap Hani. Tapi saat ini, Hani hanya fokus pada Dev dan bahkan tidak melihat ke arah Kal. Dev, sebaliknya, perlahan-lahan menyingkirkan palu itu setelah memukulnya. Pada saat yang sama, bel yang merdu dan tumpul, seolah datang dari cakrawala, mulai bergema di alun-alun. Tung! Belnya sepertinya berbunyi lebih keras dari siapapun. Beberapa orang tidak tahan dan mulai menutup telinga mereka dengan tangan. Gendang telinga beberapa orang sangat terkejut hingga berdarah. Saat bel berbunyi, pola naga pada jam pola naga mulai berkedip dengan cahaya keemasan, dan kemudian seekor naga emas naik ke langit. Tapi di saat yang sama saat naga emas membubung ke langit, pola naga lain pada jam pola naga juga mulai bersinar. Segera setelah itu, naga emas lainnya melesat langsung ke langit dari jam pola naga. Dengan satu palu, 2 naga emas tersingkir, sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Tapi sebelum semua orang bisa bereaksi, naga emas lain lepas landas dengan jam pola naga. 3, 4, 5. Pada akhirnya, 9 naga emas melayang di langit, dan auman naga bergema di seluruh dunia. Pada saat ini, semua orang di alun-alun berdiri diam seperti patung, kecuali bernapas, tidak ada yang melakukan gerakan apapun. Dengan satu serangan, 9 naga emas terbang ke langit, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. 9 naga emas terus berputar, dan akhirnya berubah menjadi naga emas besar, ia membuka mulutnya yang berdarah dan menyemburkan aliran nafas naga, dan seluruh kastil mulai bergetar. Semua orang terbangun dari keterkejutannya saat ini, melihat naga emas di depan mereka, mereka semua terkejut dan membicarakannya satu demi satu. Dan naga emas itu tiba-tiba bergegas turun dan seketika kembali ke jam pola naga, pada saat itu, 9 pola naga pada jam pola naga menghilang dan berubah menjadi pola naga yang melayang di atasnya. Dev mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh jam bermotif naga, dia melihat jam bermotif naga dengan cepat menjadi lebih kecil, dan akhirnya menjadi seperti cangkir teh, dipegang di tangan Dev. Melihat palu jam dan jam bermotif naga di tangannya, Dev melemparkannya ke dalam ring penyimpanan tanpa ragu-ragu, Anda harus tahu bahwa kedua benda ini adalah harta karun, dan juga merupakan senjata ajaib kuno. Ketika Dev mendapatkan palu jam, asal-usul dan tujuan palu jam muncul di buku tanpa kata di benaknya. Jika tidak, Dev akan panik jika bel berpola naga tidak mengeluarkan suara apapun saat dia memukulnya sekarang. Sekarang kita tahu bahwa palu lonceng dan lonceng pola naga adalah senjata ajaib kuno, tentu saja milik Dev harus dibawa ke dalam ring penyimpanan. Singkirkan palu lonceng dan lonceng pola naga, Dev melompat kembali ke platform tinggi.
Jin Yuan dan Kal sama-sama tersipu, seolah-olah mereka baru saja ditampar dengan keras. Mereka baru saja berteriak bahwa Dev tidak dapat membunyikan lonceng pola naga, tetapi sekarang dia tidak hanya melumpuhkan 9 naga emas dengan satu palu, tetapi sekarang mereka bahkan mengambil lonceng pola naga. Bab 2299, ini milik keluargaku. Yao Zhenghui memandang Dev dengan wajah muram. Dia merasakan tekanan pada Dev saat ini. Sepertinya dia tidak bisa lagi mempertahankan posisi teratas di tangga lagu. Dev, kerja bagus. Hani berteriak dengan penuh semangat dan langsung melompat ke platform yang tinggi. Hal ini membuat Kal, yang berada di sisinya, terlihat sangat jelek. Ketika dia sampai di platform tinggi, mata indah Hani bersinar, dan cinta di matanya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Dev tersenyum tipis pada Hani, dengan kelembutan di matanya. Karena dia ingin mengandalkan Hani untuk masuk ke Istana Gerhana Ungu, dia sekarang harus menjalin hubungan baik dengan Hani. Seseorang melihat Hani dan Dev saling menggoda, dan langsung bercanda, "Tuan Han, Dev ini mungkin bukan menantu Anda yang menunggangi naga, bukan? Saya belum pernah mendengar Anda membicarakannya." Meskipun dia tahu bahwa pihak lain sedang bercanda, Peter mengerutkan kening, dan kemudian berteriak pada Hani, "Hani, ini sangat kasar. Kamu tidak mengundangku. Apakah ini platform tinggi yang bisa kamu datangi begitu saja? Turun di sini." Raungan Peter membuat Hani cemberut, dan dia tidak punya pilihan selain pergi. "Tuan Yu, saya merasa ada yang salah dengan Dev yang membunyikan lonceng berpola naga. Bukankah palu dan lonceng berpola naga keduanya rusak? Bagaimana Dev, yang bukan level ketiga dari 3 dewa, bisa mengambil palu lonceng dengan mudah? Bagaimana dia bisa melumpuhkan 9 naga emas dengan satu palu? Ini jelas tidak masuk akal. Entah palu lonceng dan lonceng pola naganya rusak, atau orang ini menyembunyikan kekuatannya. Sekarang lonceng pola naga menjadi lebih kecil di tangannya dan dia menyimpannya, dia pasti mengetahui rahasia lonceng pola naga." Teriak Yao Zhenghui, dia tidak bisa menerima seseorang yang perhatiannya teralihkan di alam ketiga dan meninggalkannya jauh di belakang. Yukian juga merasa aneh, sedikit mengernyit dan berkata, "Dev, mengapa kamu membuat jam pola naga lebih kecil, dan mengapa kamu menyimpannya? Tahukah kamu rahasia jam berpola naga ini, sehingga kamu bisa melumpuhkan 9 naga emas dengan satu palu dengan begitu mudah?" "Ya, aku tahu rahasia jam berpola naga ini, dan jam berpola naga ini milikku." Dev mengangguk. Begitu Dev mengucapkan kata-kata ini, semua orang menjadi gempar. Yukian memandang Dev dengan tidak percaya, dia tidak mengerti, bagaimana jam berpola naga yang telah ada di sana selama bertahun-tahun bisa menjadi milik Dev. "Dev, kamu sombong sekali. Jam berpola naga ini telah ada di sini selama lebih dari ratusan tahun. Berapa umurmu? Mengapa jam ini menjadi milikmu?" Yao Zhenghui tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dev. Bukan hanya Yao Zhenghui yang tidak mempercayainya, tapi tidak ada yang mempercayai Dev sama sekali. "Percaya atau tidak, jam bermotif naga ini milik keluargaku. Sekarang aku ambil kembali, dan wajar jika aku mengambilnya kembali." Dev berkata dengan tenang. "Dari keluargamu?" Yukian sedikit mengernyit, "Lalu siapa ayahmu? Siapa nenek moyangmu? Kok ada yang namanya jam berpola naga?" "Aku tidak bisa memberitahumu siapa ayahku, tapi jam berpola naga ini memang milik keluargaku. Kalau tidak percaya, kamu bisa mencobanya sekarang. Tak satu pun dari kalian yang bisa membunyikan jam bermotif naga di tanganku ini. Bukan hanya tidak bisa berdering, kamu bahkan tidak bisa mengangkat palu." Setelah Dev selesai berbicara, dia mengeluarkan jam pola naga dari cincin penyimpanan. Segera jam berpola naga itu menjadi setinggi manusia, dan palunya disingkirkan. "Siapa yang kamu gertak? Aku tidak percaya." Setelah Yao Zhenghui selesai berbicara, dia melangkah maju untuk mengambil palu dan membunyikan bel pola naga. Namun Yao Zhenghui mencobanya beberapa kali, namun ia benar-benar tidak bisa menggerakkan palunya, pada akhirnya ia malah berusaha sekuat tenaga untuk menghisap susu, namun palu tersebut tetap tidak bergerak sama sekali. Saat ini, wajah Yao Zhenghui memerah dan dia sangat malu hingga tidak bisa berkata-kata. Dan Yukian melirik Dev, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia membungkuk dan meraih palu. Aura di tubuh Yukian mulai meledak, dan kemudian dia berjuang untuk mengambil palu. Bab 2300, resmi dimulai. Tapi kali ini, palu lonceng itu seperti gunung, tidak peduli seberapa keras Yukian mencoba, dia tidak bisa mengguncang palu loncengnya. Semua orang melihatnya dengan kaget, tidak mengerti bahwa Yukian, yang baru saja dapat membunyikan lonceng naga 5 kali, bahkan tidak dapat mengambil palu saat ini. "Ku bilang, ini urusan keluarga kita. Sekarang hanya aku yang bisa membunyikan bel bermotif naga ini." Dev tersenyum ringan. "Dev, cobalah. Jika kamu dapat membunyikannya lagi, aku akui bahwa jam berpola naga ini milikmu, dan kamu dapat mengambilnya sesuka hati."
Yukian tidak percaya, dia bahkan tidak bisa mengangkat palu, tapi Dev masih bisa melakukannya. Bagus. Setelah Dev selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan palu itu sampai ke tangan Dev. Segera setelah Dev mengayunkan palunya, bel yang merdu langsung berbunyi, suaranya sangat kaya dan terus-menerus, seperti air sungai yang bergelombang. Di bawah suara bel, hati semua orang bergetar dan mereka menjadi kebingungan. Meskipun tidak ada naga emas yang terbang kali ini, bel berbunyi lebih dari 10 menit. Dan selama 10 menit ini, semua orang tidak bergerak, tenggelam dalam suara bel. Saat bel berhenti berbunyi, semua orang bereaksi. Jika Dev menyerang mereka selama periode ini, tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat. Apakah kamu percaya sekarang? Dev memandang Yukian dan bertanya. Yukian tidak berkata apa-apa, tapi ekspresi wajahnya sangat rumit. Melihat Yukian terdiam, Dev dengan lembut menyentuh jam berpola naga dengan telapak tangannya, jam berpola naga itu langsung menyusut ukurannya dan kemudian dimasukkan ke dalam ring penyimpanan oleh Dev. Tapi kali ini, tidak ada yang menghentikan Dev, dan tidak ada yang berbicara. Bahkan Yao Zhenghui membuang muka dengan ekspresi jelek pada titik ini, siapa yang berani meragukan apa yang dikatakan Dev. Setelah menyingkirkan jam pola naga, kekuatan naga di tubuh Dev langsung kembali ke keluarga panjang. Setelah mengetahui asal-muasal palu lonceng dan lonceng pola naga, Dev pasti bisa mengendalikannya dengan mudah. Karena untuk mengendalikan kedua senjata sakti kuno ini, kamu perlu menggunakan kekuatan naga dewa. Jika kamu hanya mengandalkan kekuatan spiritual untuk memaksanya bergerak, kamu tidak dapat mengerahkan sepenuhnya kekuatan kedua senjata sakti tersebut. Kekuatan naga hanya dapat dimiliki oleh klan naga, jadi meskipun orang biasa mendapatkan dua senjata ajaib kuno ini, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Inilah mengapa Dev dapat dengan mudah mengambil palu dan membunyikan lonceng naga. Nah, di masa depan, konferensi dunia rahasia akan membatalkan dering lonceng naga. Sekarang saya umumkan dimulainya kompetisi dunia rahasia. Biarkan setiap kelompok menemukan arenanya sendiri. Yukian buru-buru mengumumkan dimulainya kompetisi, jika tidak mereka semua akan ditampar wajahnya oleh Dev jika mereka terus memperebutkan lonceng pola naga. Saat Yukian mengumumkan dimulainya kompetisi, dunia rahasia utama mulai mencari arena mereka sendiri. Yao Zhenghui melompat dan mendarat langsung di arena pertama. Ada kata besar, "The" tertulis di arena. Ini adalah arena alam rahasia gerbang bumi. Yang lain juga mencari arenanya sendiri di alam rahasia, karena yang pertama berdiri di arena itu haruslah pemuda dengan kekuatan tertinggi di setiap alam rahasia, karena hanya dengan cara inilah dia tidak akan mudah diserang dan berhasil. 5 orang teratas dalam daftar semuanya menemukan arena mereka sendiri dan berdiri di posisi pertama tanpa perselisihan apapun. Namun di alam rahasia gerbang api, Jin Lifu ingin putranya Jin Yuan yang memimpin, bagaimanapun, di alam rahasia gerbang api, dialah yang paling kuat. Namun kini Dev membunyikan lonceng pola naga dan sering memperlihatkan wajahnya, membuat banyak orang bingung tentang kekuatan sebenarnya Dev, jadi Tono dan Tandri berharap Dev bisa menjadi orang pertama yang mempertahankan cincin itu. Tanpa mengetahui kekuatan lawan yang sebenarnya, banyak orang akan memilih untuk menghindari Dev dan tidak bertarung dengan Dev, sehingga mereka dapat mempertahankan arena di alam rahasia sekte api lebih lama. Bersambung.